Assalamualaikum warahmatullahi As- wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari akhi ukhti sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semuanya yang berharap syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia ini, Taklim on Demand. Nah, malam ini insya Allah kita akan uh, mendalami bahasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini ya Bapak Ibu, saudara-saudari, ahli ukti, dunia serba digital, cashless gitu. Nah, kadang bikin galau nih, mau nabung emas, apa ini sesuai syariat gitu ya, kalau emasnya digital gitu ya. Mau ikut asuransi, apa hukumnya bagaimana gitu ya. Kemudian cicilan syariah ini betul apa tanpa riba gitu kan ya. Belum lagi pinjol gitu yang sering jadi jebakan gitu. Yang suka masuk gitu SMS-nya, iklannya di mana-mana gitu. Masya Allah. Nah karena itu eh, edisi keempat kali ini mengusung tema fikih finansial modern. Yaitu ngatur duit tanpa nyenggol dosa. Masya Allah. Nah kajian ini diselenggarakan insya Allah atas dukungan dari semua pihak. Terima kasih kepada para panitia dan juga Bapak Ustadz. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua sebagai pihak yang terlibat. Hadirin yang dirahmati Allah, bersama ini perkenalkan saya Muhammad Aprianto Wijaya, insya Allah akan jadi MC untuk malam ini. Pak Ustadz, salam kenal juga, baru pertama berjumpa. Nah untuk saya akan sedikit bacakan terkait dengan kurikulum vitae dari Pak Ustadz. Em, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita kali ini buat saudara-saudari yang baru bergabung, izinkan saya membacakan. Materi kajian malam ini yaitu Bapak Dr. Dede Rodin LC MAG. Nah, beliau lahir di Tasikmalaya pada bulan April tahun 1972. Nah, riwayat pendidikan beliau eh, pernah menjalani pendidikan dan mendapatkan gelar sarjana syariah gitu ya. Ditempuh di Universitas Al Azhar Mesir tahun 1995, Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan magister di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2001 dan melanjutkan doktor di UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2021. Nah, saat ini beliau berdomisili di kota Cimahi. Nah, telah menikah dan dikaruniai dengan 3 orang putra. Masya Allah. Beliau mengemban amanah sebagai yang pertama Dewan Syariah LAZ, Lembaga Amil Zakat Amal Madani Indonesia, dan juga Ketua Yayasan Saung Tenda Kota Cimahi. Kita sapa untuk pemateri kita hari ini, Bapak Dede Rodin. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, siapa panggilannya nih? Kak Apri. Oh, Kang Apri. Ya, Lahir di bulan April, bukan? mohon Bapak, saya Oh, lahir Kang. bulan April juga. Sami dong. Klop Saya Bapak. tanggal 16 April, Kang Apri. Wah, saya tanggal 4 Pak. 4 Waduh, tahun 94. alhamdulillah, biasa tepang. Pak Ustadz, saya di Cimahi juga, Pak. Di Oh, Cibober. Beber siap, Manggan. Alhamdulillah. Mohon. Nah, baik. Pak Ustadz sudah siap ya dengan materinya ya? Mangga insya Allah. Nah, Pak Ustadz, di sini materinya cukup ada Banyak 4 ya? nih. Ya, ada banyak. Nah, Ya, ini siap, kita siap. satu-satu dibahas, kemudian ada sesi tanya jawab, atau kita selesaikan dulu sampai akhir, kemudian sesi tanya jawab, Pak Ustadz. Abdi mengikuti, mangga kan antum sebagai moderator yang punya wewenang penuh. Baik, kalau begitu nanti saya akan interupsi apa ya setelah satu materi Mangga, mangga. selesai, kita langsung ajak para penonton atau para pemirsa untuk diskusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai acara hari ini dengan sama-sama kita buka gitu, dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan juga yang pertama kita sama-sama meluruskan niat untuk menuntut ilmu dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun memberikan reaksi gitu ya. Angkat tangan nanti saya akan langsung sampaikan ke Pak Ustadz. Kemudian berikutnya untuk menyampaikan materi atau pertanyaan gitu dari para penonton diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian untuk kajian kali ini diharapkan untuk menghargai pendapat dan juga perbedaan pendapat gitu ya dari beberapa yang sudah kita ketahui. Kemudian em, berikutnya kalau ada yang mau menyiapkan catatan kami persilakan dan juga
Kalau ada pertanyaan bisa ditulis terlebih dahulu, bisa disampaikan kapan saja nanti ketika ada jeda saya akan bacakan seperti itu. Bapak Ibu, kita tilawah terlebih dahulu, kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan melalui surat Al-Fatihah ini untuk membuka kajian kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Pak Ustadz sudah dibuka, saya sudah cek juga sudah di-record. Saya salahkan untuk kajian kali ini kepada Bapak Ustadz. Kami persilakan. Baik, hatur nuhun Kang Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu bapak yang saya hormati, saya muliakan, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berada di dalam insya Allah majelis ilmu sekalipun secara online ya, yang tema akan membahas beberapa tema ya, yang sudah disampaikan. Mungkin saya akan mengawali dari dua tema atau pertanyaan yang pada pekan yang sebelumnya itu disampaikan. Nah, jadi tabungan emas itu sudah kita bahas ya. Lalu ada yang bertanya tentang bagaimana cara menzakati tabungan emas. Nah, ini pertanyaannya saya bikin formula seperti ini. Ini pertanyaan sebenarnya. Jadi ada seseorang yang punya emas 200 gram. Nah, setelah 10 bulan emas itu digadaikan di bank, dia nulisnya. Saya ganti ya di LKS lah, Lembaga Keuangan Syariah. Lalu telah berlalu lebih dari 3 tahun dan gadai belum dilunasi. Artinya emas itu masih ditahan oleh lembaga tersebut atau bank tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan beliau adalah, apakah tetap wajib zakat atas emas itu? Nah, jadi ini berarti terkait dengan persoalan hukum zakat ya. Nah, jadi emas itu kan termasuk mal atau harta yang wajib dizakati kan. Ada zakat emas dan perak. Bahkan di Quran ada ayatnya ya, surat At-Taubah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha. Jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan, itu artinya tidak menzakati. Itu diancam ya siksanya di akhirat. Nah, jadi saya fokus ke fikihnya mungkin. Jadi emas ya termasuk yang digadaikan ini Ibu Bapak dan juga tabungan itu wajib dizakati kalau memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama tentu telah mencapai nisab. Nisab itu artinya batas minimal. Sebuah harta wajib dizakati. Nah, untuk emas itu berdasarkan hadis Nabi dikonversikan ke gram 85 gram. Jadi kalau kita punya emas senilai minimal 85 gram itu sudah termasuk wajib zakat. Nah, yang kedua, sudah berlaku haul. Haul itu 1 tahun. Jadi ngitungnya 1 tahun ya. Memang di dalam fikih 1 tahun hijriah. Tapi untuk ngitung bolehlah secara masehi juga. Dari 1 Januari 2024 sampai jatuh Januari 2025. Lalu syarat yang ketiga, si emas itu harus dimiliki secara sempurna. Artinya milkutam. Milkutam itu bahwa emas itu adalah milik kita penuh. Berarti kalau emas itu bukan milik kita penuh, ya, misalnya kita punya motor yang belum lunas, kan belum milik kita ya, atau yang lain-lain lah. Nah, ini itu wajib dizakati. Nah, jadi sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana status kepemilikan emas yang digadaikan? Tadi kan pertanyaannya ya, dia membeli emas terus digadaiin. Berarti kan disimpan ya di pegadaian atau di lembaga keuangan syariah. Nah, status kepemilikan emas yang digadaikan, pertama, kepemilikan emas tetap
pada pihak yang menggadaikan. Artinya kita yang punya emas. Jadi emas itu milik siapa? Bukan milik pegadaian, bukan milik lembaga keuangan syariah yang dititipi, tapi milik rohin namanya. Rohan kan itu gade. Jadi milik orang yang memiliki emas. Nah, yang kedua, hak kepemilikan emas itu tidak pindah ke penerima gade, ke murtahin, ke bank, ke lembaga keuangan syariah tidak pindah, tetap milik eh, kepemilikan berada pada orang yang punyanya tadi. Nah, lalu posisi bank atau lembaga keuangan syariah ada di mana? Bank hanya memiliki hak jaminan sebagai agunan. Jadi barang gadai itu hanya jaminan, bukan milik bank, bukan milik lembaga keuangan syariah. Jelas ya? Karena itu berarti, nah, maka kewajiban zakat emas yang digadaikan itu adalah apa namanya memenuhi syarat yang tadi itu. Kan emas itu masih milik sempurna kita, cuma digadaikan. Nah, berarti emas yang digadaikan itu kesimpulannya kalau 1 tahun kan nanti itu periode zakat saja kalau sudah menyampai 1 tahun. Kalau nanti nisabnya tinggal diganti, dilihat emasnya berapa besarnya. Tadi kan kalimatnya kan 100 gram ya, berarti 100 gram sudah mencapai nisab. Lalu sudah setahun, berarti sudah haul. Nah, yang ketiga, apakah emas yang digadaikan itu milik sempurna? Iya. Kenapa? Jawabannya satu, pemilik masih punya hak penuh atas emas tersebut. Dua, emas dapat dikuasai kembali oleh dia dengan cara melunasi utang ya, karena dia digadaikan atau membayar. Yang ketiga, maka statusnya sama dengan harta yang sedang dijaminkan. Jadi kesimpulannya atas pertanyaan ini mudah-mudahan yang nanya hadir ya, kalaupun tidak mudah-mudahan jadi ilmu buat yang hadir. Berarti emas yang digadaikan itu wajib dizakati. Nah, tadi kan di dalam apa namanya ini sudah barusan ya. Nah, bahkan maaf tadi miliknya 200 ya, berarti sudah lebih melebihi nisab ya. Kan nisab emas minimal 85 gram. Tadi secara haul juga tinggal dilihat apakah sudah mencapai 1 tahun atau belum. Nah, bagaimana perhitungan zakatnya? Kadar zakat untuk emas itu kan 2,5%. Nah, lalu eh, bagaimana cara ngitung haul? Nah, zakat terhitung sejak kepemilikan pertama mencapai nisab. Nah, misalnya dari awal kita punyanya 200 gram, oke, atau dari awal Januari punyanya 50, nanti di tengah jalan lebih beli lagi ditambah dan lain-lain. Pokoknya ketika sampai setahun, nah itu sudah mencapai nisab, itu kena zakat. Nah, meskipun dalam status gade yang tadi ya kan apa namanya di atas 3 tahun, zakatnya tetap wajib untuk setiap tahun. Nah, untuk setiap tahun tetap perhitungannya. Nah, karena itu maka gimana nih? Saya langsung berikan opsi cara bayar zakatnya atau cara menunaikan zakatnya. Jadi zakat per tahun sama dengan 200 gram kan 200 ya. Kali harga emas saat haul. Nah, di saat haul itu lihat harga emas berapa. Ini harga jual ya, bukan harga beli. Kali 2,5%. Nah, bayar untuk 3 tahun dengan cara tahun satu nanti dilihat kalau asumsinya nih tahun tahun satu 200 berarti tinggal 200 gram kali harga emas saat itu kali 2,5% keluarin. Tahun kedua juga dilihat. Nah, apakah sudah haul ya? Apakah mencapai nisab atau tidak? Misalnya asumsinya sudah mencapai karena tadi 200 gram kan digadaikan. Berarti sama 2,5% kali nilai emas saat haul yang kedua. Dan demikian pula pada tahun ketiga. Jadi bayar untuk 3 tahun dengan cara per termin gitu loh. Per tahun, tahun satu, tahun 2, tahun 3. Atau boleh, nah nanti bayarnya ketika melunasi gadai. Jadi akumulasikan semua kewajiban zakat yang tertunggak selama 3 tahun tadi kan tertunggak dihitung gitu ya. Tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga. Nah lalu langsung dibayarnya sekaligus itu juga boleh. Itu opsi yang kedua. Ini agak mirip dengan ketika kita bayar ini, bayar fidyah ya. Misalnya orang tua kita
sudah sepuh. Nah, hari pertama tidak puasa, langsung besoknya dibayarin. Artinya dicicil per hari gitu ya, boleh. Atau nanti orang tua kita lihat aja dari awal Ramadan, ternyata sampai 30 hari dia tidak puasa, kan tidak mungkin qadha ya karena sudah sepuh. Nah, maka langsung diakumulasikan. Mirip seperti itu deh. Jadi bisa per tahun, bisa kemudian diakumulasikan. Nah, oke itu untuk zakat emas yang digadaikan. Lalu, nah ada pertanyaan yang kedua, ini juga menarik ya kalau kita baca dalam beberapa buku literatur karena memang ada yang mengatakan ini nggak boleh hukumnya katanya ya. Katanya nyicil emas itu nggak boleh karena emas itu termasuk barang ribawi. Dalam hadis katanya barang ribawi itu harus tunai syaratnya. Berarti kalau nyicil nggak boleh. Nah ini dengan segala hormat saya mungkin berbeda dalam perspektif itu. Bagaimana penjelasannya? Jadi sekarang banyak ya ibu bapak namanya apa produk cicilan emas, sebuah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulan. Artinya dicicil tidak sekaligus. Nah, akadnya pakai murabahah, jual beli dengan plus margin kan. Nah, jadi kalau dalam jual beli itu Fatwa DSN sudah mengatakan jual beli yang dicicil boleh itu berbeda harganya dengan jual beli dengan cara sekaligus cash gitu. Jadi kalau cash itu misalnya saya beli handphone secara tunai 1 juta, tapi si penjual ketika menjual ke saya handphone tapi dengan cara saya menyicil, lalu dia melebihkan, nah jadi 1,5 juta ada margin 500 itu dibolehkan dengan catatan akadnya pakai akad murabahah, kemudian di awal sudah jelas ya berapa margin yang diambil dan itu berlaku sampai akhir. Nah, produk cicilan emas ini juga bisa dibaca nanti lebih detail Ibu Bapak di Fatwa DSN nomor 77 tahun 2010 ada fatwanya tentang jual beli emas secara tidak tunai atau nyicil ya. Nah, ada sebuah hadis Ibu Bapak yang beberapa pihak itu melarang membeli emas secara nyicil menggunakan hadis ini yang saya tampilkan. Di hadis Muslim, hadis yang populer dari Ubadah bin As-Samit, Rasulullah bersabda, "Az-zahab bid-dahab," gitu ya. Wal apa namanya? Wal fiddatu bil fiddah, wasyair bisair dan seterusnya ya. Itu kurma dan garam itu boleh katanya jual beli dengan syarat sama kuantitasnya dan tunai ada dua, jadi sama kuantitas emas dengan emas 1 gram dengan 1 gram kayak barter mungkin ya maksud jual beli sini pertukaran emas ditukar dengan emas boleh sama kuantitas dan tunai. Nah berarti kalau tidak tunai dilarang kan menurut hadis ini. Nah di hadis yang kedua lebih detail jual beli emas dengan perak itu riba kecuali secara tunai. Nah, jadi kalau harus tunai seakan-akan. Berarti ada orang yang menyimpulkan kalau begitu nyicil emas katanya nggak boleh kalau gitu ya, karena emas termasuk barang ribawi. Nah, baik. Saya termasuk fatwa DSN itu membolehkan. Mengapa? Nah, jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i melihat ilat itu alasan hukum ya. Dalam hadis yang saya tampilkan tadi emas dengan emas, perak dengan perak, itu kan ada 6 komoditas yang disebut dengan barang ribawi oleh para ulama. Emas dalam hadis itu sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Dulu kan mata uang itu dirham. Dulu mata uang itu kan dinar ya. Nah, jadi emas itu ketika itu sebagai alat tukar atau mata uang bahasa sekarang. Nah, kalau sebagai alat tukar, maka memang tidak kalau ditukarkan gitunya emas dengan emas memang harus tunai, termasuk harus sama. Nah, ini mirip mungkin dengan kita nukerin duit gitunya, rupiah dengan mana dengan rupiah lagi. Rupiah dengan rupiah misalnya di akhir Ramadan tuh yang banyak bertebaran, rupiah yang jelek kemudian ditukar dengan rupiah yang baik, boleh boleh asal sama jumlah 100.000 dengan 100.000 dan tunai. Kenapa? Dia mata uang. Nah, mata uang kan rupiah sekarang. Kalau rupiah dengan dolar gimana? Tunai syaratnya, tapi boleh beda kuantitas karena kursnya kan beda. Jadi tidak mesti 1 juta rupiah ditukar dengan 1 juta dolar. Enak dong kita yang punya rupiah. Nah, tentu itu beda karena
apa namanya sama-sama mata uang tapi beda jenis. Nah, gitu ya. Nah, jadi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, pertukaran antara mata uang dan emas seperti yang dijalankan para produk cicilan emas itu tidak diharuskan tunai. Mengapa? Karena dalam konteks sekarang, hari ini nih, emas di kita bukan sebagai alat tukar, bukan sebagai mata uang seperti dulu, bukan sebagai alat pembayaran, tapi sebagai komoditas barang. Maka dia posisinya sama dengan seperti kita jual beli handphone. Kan kita pakai rupiah, itu barang ribawi kan, mata uang. Tapi handphone kan barang komoditas, maka boleh cash, boleh cicil. Itu kira-kira ya. Jadi kesimpulan, hukum menyicil emas itu boleh. Akarnya nanti pakai murabahah, kemudian nanti di apa namanya? Di depan itu harus dijelasin atau apa namanya? di ya dijelasin apa namanya berapa ininya. Nah, oke, itu mungkin ya, Kang, untuk yang pertama tadi dari pertanyaan nih yang bulan sebelumnya pokoknya ya, yang ada hubungan dengan tabungan emas itu mungkin. Nah, lalu saya sekarang beralih ke ini dulu ya, kalau nggak salah eh, cicilan dulu atau asuransi dulu ya, cicilan dulu aja deh ya. Oke, sekarang saya masuk ke atau asuransi dulu aja, asuransi ya boleh. Nggak apa-apa ya, tidak berurutan seperti yang ada di ini asuransi. Oke, sekarang ibu bapak sekalian, nah di dalam hidup itu ada yang disebut dengan risiko atau resiko kita bacanya risk ya. Apa itu? Suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa atau bahaya di masa yang akan datang dan jika peristiwa itu tersebut terjadi bisa menimbulkan kerugian. Misalnya apa? Kita punya toko, punya rumah, ada resiko apa kebakaran, begitu ya. Itu kira-kira demikian pula mobil mungkin ada resiko tabrakan, ada resiko kecelakaan, termasuk dalam hidup kita juga kan sama, ada resiko yang namanya meninggal, padahal kita masih punya anak-anak yang kecil, itu namanya risk atau resiko. Nah, di dalam cara menangani resiko secara ekonomi ya, secara teori dalam ekonomi ada banyak cara. Ada orang yang menghindari resiko. Ya, resiko dihindari. Nah, ada juga caranya mengurangi resiko. Ada juga yang menggunakan transfer resiko. Jadi resiko yang ada di kita dipindahin ke orang. Nah, nanti gitu ya. Ada yang membagi resiko, risk sharing. Nah, itu kira-kira pola secara garis besar atau umumnya. Nah, kemudian sekarang kita masukin ya. Jadi asuransi itu sebenarnya pola atau cara menangani resiko, itu kan. Itu asuransi pola itunya begitu. Jadi ada resiko dalam hidup kita, resiko misalnya apa? Kematian, ada resiko misalnya apa tadi kendaraan, kemudian apa namanya tabrakan dan lain-lain. Nah, maka asuransi itu sebenarnya adalah pola atau cara menangani resiko itu. Nah, tetapi polanya atau metode yang digunakan itu beda dalam asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Saya mulai dari yang konvensional dulu. Otoritas berbagai fatwa di dunia, termasuk di Indonesia, itu mengatakan bahwa asuransi konvensional itu prinsip dasarnya transfer of risk. Jadi memindahkan resiko yang ada pada kita kepada lembaga atau apa namanya asuransi gitu lah. Nah, itu namanya transfer of risk dan itu dinyatakan haram oleh berbagai lembaga. Nah, sama ya. Kenapa ada goror, ketidakpastian, tidak jelas dari siapa klaim itu terjadi, berapa nilainya, termasuk eh, contohnya gini sederhananya, saya berasuransi gitu ya, asuransi jiwa misalnya ya, di sebuah lembaga, kemudian saya preminya bayar tiap bulan 500 misalnya. Lalu di bulan yang ketiga berarti uang saya yang real yang saya berikan kepada apa lembaga asuransi itu kan baru 1,5 juta ya, 500 kali 3. Tiba-tiba di tahun ketiga misalnya saya dapat musibah atau kecelakaan, lalu dapat dapat ini kan apa namanya uang gitu ya. Nilainya misalnya 5 juta.
pertanyaan besarnya, uang real saya baru 1,5 juta. Kok saya dapat 5 juta? 3,5-nya dari mana ya? Nah itu goror. Nggak jelas. Dari mana itu uang itu? Lalu ada unsur spekulasi. Nah, apalagi kalau di lembaga asuransi konvensional itu menggunakan sistem bunga. Nah, itu juga bermasalah. Itu kira-kira ya, mengapa para ulama termasuk lembaga-lembaga otoritas fatwa itu mengatakan asuransi konvensional yang didasarkan pada transfer of risk itu dianggap haram. Nah, sekarang bagaimana dengan asuransi syariah? Baik. Asuransi syariah, Ibu Bapak, hukumnya boleh. Bahkan beberapa ulama yang mengatakan dianjurkan. Kenapa? Karena argumentasinya Islam itu sebenarnya mendorong setiap kita untuk berikhtiar secara maksimal agar mandiri secara finansial untuk masa depan. Jadi kita itu diperintahkan di dalam agama kita. Ada ayatnya kan? Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Kita harus takut meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Ya kan? Berarti supaya generasi kita, anak kita tidak lemah, perlu kan di backup, didukung secara ekonomi. Misalnya ya, pendidikannya cukup, kebutuhan ekonominya cukup. Salah satu polanya adalah dengan cara menyiapkan dana. Nah, itu kan asuransi masuk ya. Jadi pada dasarnya mandiri secara ekonomi didorong, termasuk agama kita juga mendorong untuk saling tolong menolong, saling membantu, saling menanggung. Nah, menanggung takaful. Maka nanti bahasa asuransi di dalam muamalah Islam bahasa Arabnya adalah takaful. Cuma di Indonesia nggak digunakan istilah itu karena sudah jadi brand. Ada brand kan? Asuransi pertama di Indonesia kan takaful yang syariah. Digunakannya asuransi syariah gitu bahasanya. Nah di negara yang lain menggunakan istilah takaful. Nah ayatnya mana tentang tolong menolong? Banyak di Quran. Ayat yang paling populer sering dengar adalah surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri kan. Kita diperintahkan untuk tolong menolong, bekerja sama di dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan misalnya. Nah, asuransi syariah ini Ibu Bapak adalah hukumnya boleh. Bahkan dianjurkan tadi ya karena tadi sudah. Nah, Islam mewajibkan untuk berikhtiar didasarkan pada prinsip tolong menolong. Nah, nanti akad ya. Akad yang digunakan adalah akad tabarruk, dana kebajikan. Lebih lebih apa? Lebih jelasnya dana hibah. Hibah akan hibah. Kita menghibahkan apa namanya uang yang kita miliki kepada orang lain yang kecelakaan, yang dapat musibah, bukan jual beli resiko seperti yang ada di konvensional. Di konvensional itu adalah jual beli resiko. Nah itu. Tapi kalau dalam syariah tidak, akarnya tabarru, hibah. Bagaimana? Setiap premi atau kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi bukan sebagai harga beli, tetapi sebagai tabarru atau hibah kepada peserta kolektif. Nah, yang bergabung di dalam asuransi itu untuk membiayai kerugian atau musibah yang timbul pada salah seorang peserta. Jadi kalau saya tadi ya, dalam contoh tadi, saya baru masuk sebulan setengah, uang saya sebenarnya baru 1,5 juta. Begitu dapat musibah di tahun ketiga, saya dapat uang dari lembaga syariah itu, lembaga asuransi 5 juta. Tadi kan pertanyaannya dari mana yang 3,5 juta? Jawabannya sudah dari hibah peserta asuransi yang lain. Karena memang ketika mereka masuk asuransi, salah satu akadnya adalah tabarru, menghibahkan. Nah, lalu nanti karena itu total premi, oke, yang dibayarkan peserta asuransi itu menjadi milik peserta secara kolektif, bukan milik lembaga asuransi seperti di konvensional. Nah, lalu lembaga asuransi hanya apa? Ya dia pengelola saja. Dia mengelola secara amanah, secara transparan, bukan untuk keuntungan lembaga. Bahwa dia nanti ada biaya segala macam, oke, sebagai lembaga bisnis. Tapi nanti, nah keuntungannya itu kan di ini juga kepada para peserta. Jadi hasil investasinya boleh nanti diinvestasikan, boleh. Kan nanti ada namanya asuransi yang plus investasi, namanya unit link kan. Nah, jadi tidak murni asuransi
jiwa kita. Nanti hasil investasinya boleh asal diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang apa namanya halal. Ini ayatnya tadi ya, ayat juga ini ayat tentang perencanaan tuh. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa kemudian apa memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Itu kan berarti kita diperintahkan oleh agama itu. Nah, ini yang saya tadi baca ya. An-Nisa 9, kita harus takut kepada Allah meninggalkan generasi yang lemah. Ekonomi lemah secara fisik ya, gizinya kurang, sarana pendidikan dan lain-lain. Nah, ini juga termasuk dalil tentang kesiapsiagaan atau planning atau perencanaan, termasuk dalil investasi sebenarnya atau tabungan. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah saya harus apa namanya mengikat untaku lalu bertawakal atau saya apa namanya eh, saya lepaskan saja kemudian bertawakal? Apa jawaban Nabi? Iya, kilha wa tawakal. Ikat dulu untamu lalu tawakal. Nah, saya mungkin bikin ini aja ya. Ini kalau ini definisi deh. Saya kira sama tadi definisi dalam fatwa DSN apa yang disebut dengan asuransi usaha saling melindungi, disebut bahasanya takaful ya, saling tolong menolong tahun di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Tadi akadnya apa? Tabarru. Nanti kalau ada unit link itu akadnya tijari atau bisnis. Nah, saya kira ini ya samalah ya. Ini juga sama tadi sudah maaf. Ini ada hadis di mana orang mukmin dengan orang mukmin itu bagikan sebuah bangunan, saling mengokohkan, perumpamaan orang mukmin saling mencintai, mengasihi dan lain-lain. Ini prinsip-prinsip asuransi. Nah, saya tampilkan peta, Ibu Bapak sekalian, mungkin untuk sedikit memudahkan kita ya di dalam membaca ini. Apa maksudnya? Sifat bisnis dalam asuransi konvensional tadi, transfer of risk. Jadi risiko yang ada pada peserta dipindahin oleh kita ke perusahaan atau lembaga. Nah, nanti mereka yang menanggung. Dalam asuransi syariah polanya bukan begitu, tapi sharing of risk. Jadi risiko yang ada pada setiap peserta itu dibagi kepada para peserta dalam bentuk akad tabarru. Tanggung jawab pemegang polis atau tertanggung atau peserta gimana? Dalam konvensional, pemegang polis membayar premi untuk melindungi diri atas kepentingan mereka sendiri. Jadi, dia berasuransi untuk melindungi kepentingan dirinya. Nah, tidak ada upaya melindungi atau saling menolong orang. Dalam akadnya memang tidak ada kan di konvensional. Karena jual beli tadi kan, jual beli resiko. Kita beli, kita jual resiko kita. Nah, lalu dengan cara membayar premi. Nah, tapi kalau di syariah tidak begitu. Peserta mendonasikan dananya, saling membantu. Nah, atas musibah termasuk resiko yang tidak terduga, maka jika di konvensional akarnya tabaduli, jual beli tadi, tapi kalau di syariah takafuli atau tolong menolong, lebih detailnya apa tadi tabarru atau hibah. Maka dana yang terkumpul di konvensional milik perusahaan, tapi kalau di syariah milik peserta secara kolektif dan sebagainya lah. Saya kira itu yang mungkin ya pembahasan tentang poin-poin ini. Nah, ini tadi lembaga-lembaga fatwa sudah ada. Ya. Jadi akadnya nanti untuk pengelolaan resiko itu pakai dana tabarru hibah. Termasuk nanti asuransi kan perlu biaya, perlu apa namanya dia juga bisa mengelola, menginvestasikan. Nah, itu bisa pakai akad wakalah bil ujroh. Kita mendelegasikan, lalu dia juga dapat ujroh atau fee ya. Nah, nanti kalau ada unit link dalam pengertian kita tidak murni asuransi jiwa, tapi juga ada bisnisnya. Jadi pecah ya, sebagian kita ingin berinvestasi melalui asuransi, boleh. Nanti akadnya bisa mudorobah. Yang paling utama mungkin mudorobah yang sering ya, termasuk tadi ada wakalah bil ujrohnya. Jadi mungkin apa namanya gambar mekanismenya ya. Jadi kesimpulan Ibu Bapak sekalian, asuransi syariah itu mangga dibolehkan ya di apa namanya sekarang jadi kalau mau berasuransi gampangannya lah
pilih aja asuransi yang syariah. Nah, dengan ilmu yang kita miliki sekarang, mudah-mudahan kita juga bisa membaca nanti poin-poin, jangan-jangan ada yang menyimpang. Nah, maka ilmunya perlu dibaca, dilihat akarnya seperti apa dan lain-lain. Itu untuk asuransi mungkin ya. Gimana, Kang Apri, mau kita terusin dulu atau gimana? Saya emang nggak. Ya Pak Atau Ustadz, kalau terusin dulu. dicek di kolom komentar belum ada yang komentar Pak Belum Ustadz. ya? Oke, Tanya. kalau gitu kita masuk ke cicilan aja ya. Boleh. Tapi sebelumnya Pak Ustadz, apa boleh menyebutkan produk gitu ya untuk kajian kali ini atau hanya isyarat seperti ini saja Pak? Produk untuk asuransi kan banyak, Kang. Ya, Ya, pokoknya maksudnya, yang menyebutkan asuransi syariah saja. oh siap. Berarti kalau ada Banyak label ya. syariah, kita tinggal cek apa sesuai. Kalau sesuai berarti Nah, aman begitu. gitu ya maksudnya. Nanti kan sekarang ada banyak ya asuransi syariah. Kalau yang pertama nggak apa-apa sih, saya juga kebetulan berasuransi takaful itu. Kan asuransi syariah yang pertama di Indonesia ya, itu yang Ya, jelas-jelas yang saya tahu. Dulu ada juga kan yang maaf apa ya, Prudent juga ya. ya, Prudential itu Prudential. kan punya ada syariahnya kan. Ada yang bukan ada yang syariah. Demikian pula mungkin nggak apa-apa nyebut produk sebagai contoh karena Aqua juga sekarang lagi rame. Aqua Iya nih juga Pak kan Ustadz. lagi rame. Jadi yang penting mah Betul. syariah lah gitu. Nah, cuma kita sebagai apa pembelajar yang punya ilmu, kalau bisa mah sambil dibaca-baca karena orang Kang Apri kalau masuk asuransi teh langsung tanda tangan we di ujung. Apalagi Nah, kan betul. tebalnya Mm-mm. tebal gitu loh tuh. Syarat hak kewajiban. Terkadang termasuk ada hal-hal yang nanti tidak di cover penyakit misalnya. Nah, tiba-tiba ketika dia mengklaim ada penyakit, saya kurang tahunya, mungkin beda-beda setiap lembaga, misalnya jantung koroner gitu ya. Ternyata pas dia sakit mengklaim, oh dikira nanti ada tuh dibaca dulu tehnya, dikiranya dapat, kata pihak asuransi, oh enggak, Bapak salah SIM nggak baca katanya. Nah kadang-kadang si apa namanya si marketingnya juga tidak Ya, menyampaikan detail. Nah maka kita juga mungkin perlu membaca dengan ilmu, dilihat apa akad atau ditanyain, ini ibu akadnya apa? Kalau yang benar akadnya tabarru. Kalau syariah ya, ya. apa tadi tabarruk. Kalau untuk asuransinya hibah dalam pengertian. Kalau ada investasi unit link, nah itu bisa mudorobah. Jadi kita sebagai sahibul mal kan, sebagai orang yang punya duitnya, di kita di apa diserahkan kepada lembaga asuransi sebagai mudori pengelola, diinvestasikan segala macam, keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Itu nanti ada diakadkan berapa Ya. perusahaan dapat, berapa kita dapat. Siap nih Pak Itu Ustadz. ya. Kadang-kadang ini Pak Ustadz apanya salesnya terburu-buru banget gitu. Jadi Dan agak terburu-buru baca ada gitu. yang gitu Kang, ada juga yang cenderung yang penting mah tanda tangan we. Oh iya, kita harus Karena berhati-hati kalau berarti ya Pak ada Ustadz ya. juga yang, nah itu nggak boleh sebagai marketer orang Islam kan harus jelasnya kan, akar itu kan tidak boleh. Ada goror tadi kan, goror itu kesamaran, ketidakjelasan, harus transparansi kan, dia harus disebutin. Nah, dan makanya dua-duanya harus apa namanya sejalan. Ya marketing juga punya tugas menjelaskan, kita juga sebagai nasabah juga mungkin harus harus pintar gitu, ditanya ini gimana, ada penyakit yang tercover enggak dan lain-lain gimana macam-macamnya itu sebenarnya tertulis di dalam akad, cuma karena tebal teh kadang-kadang orang mah tantangan ya percaya. Iya Pak, siap. Baik. Itu Berarti itu kita jadi kita harus menjadi nasabah yang cerdas. Nah itulah pentingnya ilmu. Kadang-kadang di kita Kang, jangankan nasabah yang agak rumit kayak begini, makmum aja di kita kan nggak cerdas-cerdas Kang, mana buktinya makmum nggak cerdas. Itulah DKM setiap hari Jumat, para bapak tolong diisi sak depan yang masih kosong, tiba heula ratusan tahunnya. Itu artinya makmumnya tuh cerdas-cerdas. Kalau makmumnya cerdas kan nggak usah digituin Kangnya. Datang ke masjid langsung diisi sap yang masih kosong. Beres kan? DKM nggak usah bewara, nggak usah mengumumkan ini mah dari dulu Kang. Hayo we. Berarti makmumnya tuh cerdas-cerdas. Insya Allah. Itu yang paling gampangnya dalam Ya, setuju proses Pak Ustadz, dalam setuju. konsep ngisi sap nggak cerdas. Apalagi yang kayak gini nih agak rumit. Iya, apalagi panjang Baik. sekali ini. Pak Ustadz, itu ada beberapa pertanyaan di kolom komentar nih Pak Ustadz. Cukup banyak Oke. nih ini, Masya Allah. Kayak Gimana menarik Kang? sekali Pak Ustadz. Kita coba bacakan untuk yang pertama ya. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita menggunakan asuransi yang disediakan oleh perusahaan tempat bekerja gitu. Asuransinya Ya, konvensional. Dan kadang-kadang ini tidak bisa memilih gitu. Jadi karena sudah langsung didaftarkan gitu Pak Ustadz. baik. Jadi dalam beberapa kasus betul ibu bapak kadang-kadang eh, gampang ini kan contohnya, jangan seperti ini loh. Nanti kita akan ngomong BPJS-nya.
Oh, Itu kan sekalian Pak Ustadz. ASN, para pegawai juga kan otomatis didaftarkan BPJS tanpa dia mau bisa memilih. Nah, dalam kasus itu misalnya perusahaan otomatis otomatis ya itu memasukkan si apa pekerjanya di asuransi konvensional tidak bisa milih. Pengennya kan kita bisa milihnya. Nah, dalam kasus itu kita tidak dosa karena itu mah dalam makna apa dipaksa. Nah, cuma nanti mungkin akan lebih bagus ibu bapak nanti dalam melihat ininya ya udah aja. Nah, hal-hal yang nanti ribawinya caranya ya oleh kita jangan dimakan, jangan dikonsumsi. Jadi nanti yang ini aja yang paling gampang mungkin nabungnya. Nabung oleh apa rekening kita dibukakan oleh perusahaan. Kan banyak yang kayak gitu, wajib punten di bank anu gitunya, yang konvensional. Nah, yang di sana ada sistem bunga. Nah, berarti kalau tabungan duit yang aslinya halal, yang tidak boleh kan ada bunganya nanti. Nah, itu bunganya mungkin jangan diambil kalau untuk kita oleh itu. Tapi dalam asuransi kan kalau yang ada investasi tadinya, nah yang berbasis bunganya jangan, tapi yang utamanya boleh diambil. Tapi kalau klaim itu boleh nggak apa-apa dilaksanakan, karena memang sifatnya kita kan dipaksa. Bahkan uang kita kan sudah diambil, dipotongnya. Kalau mau teliti banget juga bisa. Ada orang yang hati-hati, akhirnya si klaim itu tidak diambil, tapi caranya disedekahkan ada. Tapi prinsip dasar kata para ulama itu kalau kita memang tidak punya pilihan, itu kita dibolehkan. Kayak contoh Kang ini saya melebar sedikit itol Kang. Itol itu kata dokter Oni Sahroni itu kan bermasalah. Itol kan ya, yang ada kan belum ada itol syariah Kang ya? Belum, Ada? Pak. Belum. Ustadz Itu bermasalah. Apa bermasalahnya? Yang paling gampang contoh gini. Saya kan beli apa namanya Kang? Top up saldo, gitu ya. saldo, top, top. Ada dana kan? Nah, pertanyaannya, kalau kartu itolnya hilang Kang, uang saya hilang tidak? Uangnya tetap di dalam kartu, Pak Ustadz. Jadi Eh, kartunya hilang. Atau gini gampangannya. Memang uangnya di dalam kartu, bisa dipakai orang nggak? bisa dipakai, betul. Kenapa? Bisa dipakai tidak ada PIN kan? Iya, nggak ada Berarti PIN-nya. uang kita bisa diambil dong, tidak terjaga. Biar dengan Iya, tabungan. Tuh. nggak ada Apalagi security-nya, misalnya betul. dikelolanya dengan prinsip yang bukan salah bermasalah. Ada beberapa masalah. Tetapi, nah kalau ada orang yang saklek gini, itu yang ada belum ada yang syariah, maka haram. Ya mangga, cuma Anda nggak bisa masuk tol. Berarti lamun ke Jakarta terkena malipir, Kang. Enggak, Masya Allah. Nah, di dalam kondisi darurat kayak gitu, nah Dokter Oni Sahroni saya kutip itu boleh karena memang belum ada alternatif. Mirip dengan dulu Kang. Di zaman awal-awal belum ada apa bang syariah kan belum ada dari awal-awal ya. Atau ada di beberapa kota besar daerah konvensional fatwa-fatwa MUI kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah kemudian NU rata-rata membolehkan dalam kondisi darurat kira-kira gitu Kang. Mirip Hmm. Ini sejalan dengan pertanyaan yang berikutnya, Pak Ustadz, terkait gimana? dengan asuransi yang wajib seperti BPJS. Kemudian pertanyaan berikutnya juga, bagaimana dengan BPJS, Pak Ustadz, yang saat ini gitu ya. Oke, Nah, nah kalau BPJS saya ada ininya apa namanya mana ya asuransi teh? Saya teh lupa kayaknya udah nulis kok nggak ada ya di mana ya BPJS kan BPJS itu kan sebenarnya prinsipnya tapi tidak murni asuransi ya. Kalau hmm, BPJS itu sebenarnya, ntar saya cari dulu Kang. Kayaknya filenya apa yang belum ini ya? Ada yang belum. Aduh, di mana nih saya? Jadi BPJS itu dulu ada fatwa apa namanya MUI tahun 2015. Nah, hmm, fatwa MUI itu gini, BPJS itu agak mirip dengan asuransi, sekalipun itu kan apa namanya tidak murni asuransi dalam pengertian itu kan jaminan sosial dan jaminan kesehatan ya yang hmm. dibuat oleh apa namanya oleh apa oleh negara Pemerintah ya. Ntar oleh saya cari pemerintahan. dulu deh. Ini kayaknya saya sudah nulis ya waktu itu, tapi kok tidak muncul. Yang untuk BPJS di mana ya? Apa lupa ininya. Nah, jadi karena sifatnya apa sih namanya terpaksa gitulah oleh negara yang dilakukan, kita tidak punya pilihan. Nah, maka MUI itu waktu itu tahun 2015 memilah dan mengkapling-kapling.
untuk ASN kan belum ada sampai sekarang BPJS Syariah ya, belum ada ya kan? Pak. Belum ada alternatif. Memang ada beberapa problem di dalam BPJS itu kan, yang tadi akarnya kan harusnya tabaruk, tapi kan tidak, tidak kan? Betul. Akannya akan mirip dengan asuransi konvensional, berarti kan bermasalah. Apalagi yang mengelolanya juga konvensional. Tapi waktu itu MUI memilih dan memilah untuk orang yang seperti ASN yang dipaksa halal. Baik. Karena otomatis kan dipotong maka halal. Tapi waktu itu fatwanya kalau ada orang yang tidak dipaksa oleh negara sehingga dia boleh masuk, boleh tidak, nah sebaiknya jangan gitu bunyinya. Baik, baik. Nah, tetapi sekarang diwajibkan kan BPJS sekarang ya oleh Pak Ustadz, untuk itu tuh semuanya sama karena belum ada pilihan atau alternatif. Fatwa MUI mengatakan boleh BPJS itu karena dalam kondisi memang darurat. Sekalipun BPJS yang ada secara fikih syariat itu belum utuh atau belum 100% mengikuti kaidah-kaidah syariah. Seperti akarnya yang belum jelas. Nah, cuma karena itu mah kebijakan negara seperti tadi mirip dengan ITOL dan lain-lain ya. Maka itu posisi dan kondisinya dianggap apa namanya diinikan, dibolehkan atau dibenarkan. Nah, gitu baik. kan untuk BPJS yang untuk konteks yang apa namanya sekarang seperti kita alami ya semuanya wajib diinikan itu seperti itu. Baik, siap, Pak Ustadz. Siap. Hadirin, untuk pertanyaannya bisa dilanjutkan. Kalau misalnya belum puas, kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp. Pak Ustadz, kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya. Berikutnya ya, berarti berikutnya akan berbicara mengenai cicilan. Siap. Tadi mohon maaf, saya sudah ada cuma lupanya di mana nyimpennya itu yang BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, prinsipnya seperti itu. Jadi agak dekat dengan prinsip asuransi. Nah, mudah-mudahan penjelasan asuransi tadi sebenarnya bisa dimasukkan. Tetapi problemnya kalau asuransi kan sudah ada alternatif yang syariah ya kita bisa menggunakan kalau mau masuk. Tapi kalau BPJS kan belum. Nah, maka itu masih dibolehkan karena dalam kondisi itu diwajibkan oleh negara dan belum ada alternatif atau pilihan yang bisa secara syariah. Kita sekarang Ibu Bapak masuk ke dalam tentang cicilan kayaknya deh berikutnya ya. Bentar saya share dulu. Cicilan berarti, nah ini tidak kelihatan ya Kang. Siap, sudah, Pak Ustadz. Baik. Jadi prinsip dasar cicilan syariah dulu ya. Kalau tadi kan cicilan yang konvensional yang berbasis bunga segala macam jelas nggak boleh kan. Nah, maka sekarang muncul kan cicilan syariah kan. Nah, berarti yang namanya cicilan syariah berarti karena ada masalah di cicilan yang sebelumnya gitu. Maka ada alternatif sekarang. Nah, cicilan syariah ini adalah satu bentuk transaksi keuangan yang memfasilitasi nasabah, misalnya untuk membeli rumah kan ada sekarang, KPR dulu ya. Kemudian kendaraan, leasing mungkin, atau barang tertentu dengan cara menyicil. Nah, ini dibolehkan secara syariah dengan menggunakan beberapa model atau pilihan akad. Nah, tadi saya udah memberikan contoh kan, nyicil apa? Nyicil emasnya. Tadi kan sama cicilan emas. Itu boleh dengan cara akad murabahah. Nah, boleh. Nyicil kendaraan juga sama, boleh dengan cara murabahah. Kemudian nyicil apa namanya itu mungkin kendaraan yang paling umum. Tadi nyicil emas gitu ya di lembaga keuangan syariah itu dibolehkan dengan cara apa namanya murabahah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Nanti yang kedua bisa dengan pola IMBT namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Ini mungkin untuk rumah. Nah, ini pola yang dipakai. Bisa juga musyarakah mutanakisah. Baik, nah ini mungkin penjelasan detailnya ya. Ibu bapak sekalian. Mari kita lihat, saya mulai dengan murabahah dulu. Jadi murabahah itu adalah jual beli, jadi akannya jual beli dengan margin keuntungan. Nah, jadi ini mekanismenya begini. Nasabah memesan barang kan, misalnya rumah atau mobil kepada lembaga keuangan syariah. Dia pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi kan duitnya tidak utuh. Kalau punya duit utuh ya tinggal cash aja kan. Ini problem nyicil kan berarti kan dia tidak punya uang sama sekali atau punya uang cuma
hanya untuk DP saja. Maka dia memesan barang, lalu LKS nanti akan membeli barang tersebut, misalnya motor deh, dari penjual dari apa tuh dari produk dari ini yang memproduksi kendaraan motor dan lain-lain secara tunai. Jadi LKS itu atau lembaga atau leasing itu membelinya secara tunai kan dari penjual. Nanti LKS menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jualnya, misalnya harga dia beli kan 10 juta. Nah, lalu dijual ke kita plus margin keuntungan, dibayar secara cicilan tetap. Nah, itu namanya murabahah. Misalnya tadi 10 juta, dia beli cashnya dari produsen motor, dijual ke nasabah dengan plus margin, jadi 15 juta, itu boleh. Dengan 5 jutanya halal karena jual beli. Nah, itu ya, itu murabahah namanya. Silahkan tinggal disepakati kapan lama bayarnya, nyicilnya berapa lama, dan tidak boleh berubahnya kecuali ada kondisi-kondisi lain di tengah perjalanan. Itu mekanismenya. Nah, akad jual beli murabahah itu sah dengan syarat. Satu, harga pokok dan margin harus diketahui. Jadi si penjual itu atau si lembaga itu menyampaikan, ini loh harga pokoknya, ini marginnya. LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Kalau ada biaya administrasi berapa segala macam, kan untuk itu ada, itu juga disampaikan. Barang harus dimiliki dan dikuasai oleh EKS sebelum dijual. Jadi barang itu sudah milik LKS, lembaga keuangan syariah atau leasing, sudah milik dia. Nah, jadi jangan sampai barangnya belum dimiliki dia, nggak boleh. Kenapa? Di hadis dilarang menjual barang yang belum milik kita. Contoh, ada yang ngekos kan ya. Nah, itu nggak boleh. Kamar kosan kita, kontrak kita dijual ke batur. Nah, sebabnya kosan lain milik orang. Tidak boleh ada bunga atas keterlambatan pembayaran. Nah, begitu. Jika LKS mau mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, boleh. Ya langsung nanti yang belinya misalnya si nasabah beli ke apa tukang jual beli motor itu boleh. Nah, akan jual beli murabahah tapi harus dilakukan setelah barang karena tadi jadi di ini dulu ya dibeliin dulu atau disuruh atau nanti ada akadnya lain apa namanya ke nasabah membeli sehingga kemudian milik, jadi kan mewakilkan bahasanya ya, nyuruh gitu, jadi tetap barangnya milik LKS baru setelah itu dijual kepada nasabah. Kemudian berikutnya, nah ini legalitasnya nanti ibu bapak, jadi prinsipnya boleh ya apa nyicil kendaraan misalnya yang paling banyak dengan cara murabahah akadnya, itu akad syariah. Nanti dibaca lebih detail di Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Itu detailnya silahkan. Sekarang MMQ ya, musyarakah mutanakisoh. Nah, jadi musyarakah mutanakisoh itu ini nama akad. Itu kerjasama kepemilikan antara pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah untuk memiliki suatu aset. Di mana porsi kepemilikan lembaga keuangan itu berangsur-angsur berkurang karena dibeli ya oleh nasabah secara bertahap sampai akhirnya si barang itu milik penuh nasabah. Nah, MMQ ini itu banyak digunakan untuk kredit atau pembiayaan, mungkin bahasa yang tepatnya dalam syariah. Kalau kredit kan ngutang gitu ya, nyicil. Syariah, KPR syariah itu banyak yang menggunakan akad MMQ ini. Musyarakah mutanakisoh. Pembiayaan kendaraan juga ada yang memakai ini, tapi banyaknya itu murabahah ya. Atau investasi produktif seperti rumah kontrakan, toko dan lahan usaha. Itu banyak dipraktekkan. Baik, sekarang penjelasan lebih jauh. Mekanismenya gimana? LKS dan nasabah bersama-sama membeli rumah. Bersama-sama. Namanya kan musyarakah. Berarti dia itu harus punya, si nasabah juga punya duit untuk membeli. Cuma mungkin porsinya lebih kecil. Tidak dari nol gitu loh. Kalau dari nol, di mana musyarakahnya kan? Jadi sama-sama membeli, cuma mungkin porsi uangnya beda. Ini mah 75%, nasabah mah hanya 30 ya. Nasabah lalu secara bertahap membeli porsi kepemilikan melalui cicilan gitu.
Nah, selama proses si nasabah itu kalau rumah kan, rumahnya kan ditinggali ya, itu membayar sewa atau ujroh atas bagian rumah yang masih dimiliki oleh bank sehingga nanti pada saat cicilannya selesai kepemilikan rumah 100% menjadi punya nasabah. Nah, maka kalimatnya kan musyarakah akan kerjasama. Kalau kerjasama kan milik bersama ya, tapi lambat laun dengan secara perlahan si kepemilikan dari LKS berkurang mutanakisoh karena nanti menjadi milik si nasabah penuh 100%. Maka disebutnya musyarakah mutanakisoh. Oke, terus ini contoh kasus nih. Saya berikan kasus biar gampang memahami tentang skema MMQ ya. Ahmad ingin membeli rumah. Harga si rumah itu 500 juta ibu bapak. Namun Ahmad ini hanya punya duitnya 100 juta. Nah maka LKS membantu dengan menyediakan 400 juta. 100 ditambah 400 jadi 500. Pakai skemanya musyarakah mutanakiso. Gimana tahapan transaksinya? Satu, ini akan musyarakahnya dulu. Ahmad dan LKS bermitra, bersekutu, berserikat, membeli rumah rayongan berartinya seharga 500 juta di mana nah kepemilikan Ahmad karena 100 juta kira-kira 20%, karena LKS atau bank 400 juta berarti 80 rumah 80%, tapi siapa pemilik rumah milik bersama kan ada porsi, jadi namanya musyarakah syirkatul milk bahasa Arabnya. Nah lalu Ahmad kan ingin menempati rumah tersebutnya padahal 80% kepemilikan rumah masih punya LKS. Nah, maka LKS menyewakan bagian kepemilikan milik si lembaga itu kepada Ahmad. Pakai akad ijaroh. Mirip dengan kontrak. Nyewa gitu loh. Jadi yang berapa? Yang 80% itu disewa oleh si Ahmad. Yang mau, dia nggak usah nyewa 100%. Mengapa? Dia kan punya porsi kepemilikan 20%. Nah, Ahmad membayar sewa bulanan sesuai dengan kesepakatan. Berapa sih harga sewanya? Oke ya, itu ada ijaroh di sana. Lalu kemudian pembelian bertahap yang disebut dengan mutanakisah nih. Selain membayar sewa, Ahmad juga membeli porsi kepemilikan dari bank atau LKS secara bertahap. Misalnya, setiap bulan Ahmad membeli 2% kepemilikan bank. Nah, lama-kelamaan porsi bank menjadi berkurang. Mutanakisah kan? Porsi kepemilikan Ahmad yang semakin bertambah sampai di ujungnya rumah itu menjadi milik Ahmad. Itu namanya MMQ namanya. MMQ ya. Musyarakah mutanakisoh. Sampai akhir berarti rumahnya jadi milik Ahmad. Nah, itu bisa digunakan dalam KPR syariah ini. Pola ini. Legalitasnya bisa dibaca di Fatwa DSN 73 tentang musyarakah mutanakisoh. Kalau di nomor 102-nya nanti akan musyarakah mutanakisoh pada LKS gitu ya. Sama fatwa ini. Ini penjelasan lebih apa namanya di dalam ininya ya di dalam tabelnya gitu ya. Jadi akad utamanya apa? Musyarakah, kemitraan modal. Akad turunannya apa? Ijaroh. Tadi kan karena dia ingin menempati sementara rumah itu belum 100% milik dia, berarti dia menyewa kan dan jual beli porsi modal. Objeknya apa? Aset real dan halal. Rumah boleh, kendaraan silahkan, lahan juga bisa digunakan. Nah, dari sewa bagi jadi nanti keuntungannya dari mana? Dari sewa bagi hasil, bukan dari bunga. Kepemilikannya berubah secara bertahap hingga penuh di tangan nasabah. Resiko ditanggung proporsional sesuai porsi kepemilikan. Lalu ada keterbukaan, transparansi, semua biaya dan nilai jual beli harus jelas di awal. Itu ya tentang musyarakah mutanakisah. Sekarang yang ketiga nih. Ada pola yang ketiga, akad namanya IMBT. Ijarah kan sewa menyewa ya. Muntahiyah berakhir bitamlik dengan kepemilikan. Kalau tadi kan ada porsi modal, di sini nggak ada. Jadi IMBT itu apa? Akad sewa menyewa ijarah antara LKS dan nasabah yang di akhir masa sewa akan diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau tamlik kepemilikan. Maka namanya kan bitamlik kepada nasabah. Polanya bisa melalui jual beli, bisa melalui hibah atau hadiah.
jual beli yang harganya tidak terlalu mahal biasanya ya. Bahkan orang menyebutnya apa namanya ya formalitas gitu. Oke, contoh kasus. Ini untuk membedakan dengan MMQ sekaligus. Eh, Seorang nasabah Ahmad kayak tadi ya, pengen memiliki rumah nilainya 500 juta, tapi belum punya duit untuk membayar tunai. Nah, maka LKS bisa menawarkan kepada nasabah akad IMBT dengan langkah sebagai berikut. Satu, LKS beli rumah dari pengembang atas nama LKS ya. Berarti rumah ini milik siapa? Milik penuh LKS. Lalu LKS menyewakan rumah itu kepada nasabah selama 10 tahun, 5 tahun bebas. Akarnya apa? Ya ijarah dong, sewa menyewa. Nanti nasabah membayar sewa kan secara berkala tiap bulan mungkin atau tiap 6 bulan atau setahun sekali silahkan. Setelah masa sewa berakhir, nah kepemilikan rumah berpindah kepada nasabah melalui salah satu mekanisme bisa hibah. Jadi LKS menghibahkan atau menghadiahkan alias diberikan gratis sewanya setelah lunas atau jual beli dengan nilai yang murah biasanya jual beli simbolis namanya ya karena tadi akarnya kan sewa menyewa tapi akan berakhir dengan kepemilikan. Nah, struktur dan akad dalam IMBT gimana? Nah, ada dua akad yang terpisah. Satu akad sewa menyewa, ijaroh, berarti barang tetap milik LKS. Nasabah menyewa dan membayar ujroh, fee imbalan setiap bulan, biaya sewa namanya. Barang bisa digunakan oleh nasabah sesuai kesepakatan. Baik, tapi kepemilikan belum kan, bukan milik nasabah. Akad tamliknya gimana? Setelah masa sewa selesai, misalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, si barang berpindah kepemilikannya kepada nasabah melalui cara hibah tadi bisa atau jual beli terpisah atau jual beli simbolis. Nah, itulah pola namanya IMBT. Nah, catatan penting Ibu Bapak, kedua kan ada dua akad ya. Apa? Satu akad sewa menyewa, akad pindahnya kepemilikan. Itu harus dibuat terpisah, tidak boleh digabungin dalam satu waktu. Nah, makanya nanti akad tamlik itu baru dibuat di ujung. Tadi kan ya nyewa terus. Nah ketika beres baru kan ada akan pindahnya kepemilikan. Polanya gimana pindahnya? Bisa banyak tadi. Hibah boleh. Jual beli silahkan gitu ya. Dan lain-lain. Nah ini karena apa? Tidak boleh digabungin. Karena ada hadis. Tidak boleh ada dua akad dalam satu transaksi. Nah maka itu catatan pentingnya ya dari ini. Nah jadi saya coba simpulkan Ibu Bapak sekalian mengenai mekanisme cicilan syariah. Cicilan konvensional yang berbasis bunga itu haram. Nggak boleh kan? Karena mengandung riba. Riba namanya riba fadl. Kalau cicilan syariah menggunakan akan murabahah, jual beli margin yang tetap sampai akhir nyicil itu halal. Cuma catatannya harga harus jelas, waktu harus jelas nyicil dengan pola musyarakah mutanakisoh di mana kepemilikannya bersama bersama coba proporsi yang berbeda sesuai dengan nilai pembayaran itu juga halal dengan catatan transparansi dan tanpa penalti. Terakhir, cicilan syariah dengan menggunakan IMBT ijarah mutaniyah bitamlik di mana akad awalnya sewa tapi nanti di akhir dibuat akad kepemilikan, berpindah kepemilikan itu pun halal. Nah, dengan catatan akad ganda ini harus terpisah dan sah, tidak boleh digabungin karena hadisnya tadi. Nah, itu mungkin ya. Itu mungkin Kang Apri saya kira ini sama tadi leasing-leasing gitu ya antara syariah dengan ini bedanya sih. Saya kira tadi sudah dijelasin. Oke, mungkin itu. Wallah alam Ya, enggak. Pak Ustadz, kalau untuk yang tadi terkait dengan cicilan syariah, eh, ini ada pertanyaan yang saya rasa sejalan ya Pak ya, Pak Ustadz. Gimana pertanyaan Kang? Ini pertanyaannya yang pertama, kalau ditanya boleh nggak Pak Ustadz cicil emas di bank syariah? Yang cicil di emas. Cicil emas di bank syariah ya boleh dong. Tadi kan
kita boleh kan tadi kita kan tadi sudah membahas ya Ya, bagaimana apa namanya nyicil masuk kan beli dengan nyicil. betul. Nah, di bank syariah ya jelas ya boleh tadi kan nyicil syariah apalagi disebut bank syariah dengan apa dengan pola tadi apa tadi akarnya masih ingat murabahah. Merubah. Baik-baik. Tuh, jadi plus margin. Jadi membeli emas kan nyicil tuh gitu ya, membeli emas di bank syariah. Nah, dengan akan murabahah itu boleh. Jadi apa namanya yang tadi murabahah apa namanya eh, yang biasanya memang murabahah itu digunakan untuk nyicil. Jarang murabahah dipakai untuk yang cash. Kalau cash mah kan beli emas cash di bank syariah 1 gram misalnya 1 juta, ya jelas cash. Lalu dicicil, tapi harganya 1,5 juta itu boleh dengan akan murabahah tadi. Dengan catatan tadi ya, bahwa si bank harus menjelaskan ini harga pokoknya berapa, marginnya berapa. Nah, tinggal dibagi mau berapa sih dicicilnya dan sifatnya tetap. Jadi misalnya harga yang apa tadi berapa 1 gram itu misalnya jadi 2 juta. Ya tinggal dibagi Hmm. aja dicicil mau berapa. Itu boleh. Tapi kalau Pak Ustadz kalau kalau mau nyicil emas, tapi harganya sesuai dengan kurs yang sekarang gitu. Jadi tiap bulannya bakal beda nih harganya Ya, kalau yang real harus sesuai dengan harga beli ketika ini. di awal ya. Mm-mm. Ketika akad pertama ya harus Betul sesuai dengan kan harga akad pertama. kan akarnya jual beli Kang. Jadi dari jual jadi bang jadi jangan pakai kalau itu berubah dong. Nah, Jadi iya. si emas itu dijual 1 gram oleh ini misalnya 2 juta, tinggal dicicil, bukan fluktuatif gitu loh. Oke. Ya. Dipertegas ya Pak Ustadz ya berarti kalau untuk cicil emas itu harganya harus harga awal yang Ya, disepakati. Walaupun harga emas setiap bulan nanti naik turun, kita harus sepakat dengan harga awal. Nah, betul. tidak boleh mencicil emas dengan harga yang fluktuatif tiap bulannya beda-beda gitu ya. Mhm. Yang disepakati pada akad bukan harga emas yang berubah di tengah jalan. Siap. Baik, mudah-mudahan Karena akadnya menjawab. kan murabahah. Ini yang bertanya Ibu Wiwin, mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua Pak Ustadz ya, kalau gadai di bank syariah juga boleh ya di sebuah pertanyaan. Boleh, boleh. Nah, jadi akad gadai itu menggunakan teori namanya rohan. Rohan kan di dalam Quran juga ada ya, Al-Baqarah satu berapa? 28 berapa? 282 yang paling panjang ya. Setelah 28 gadai apa? Gadai emas Kang ya? Kalau ini gadainya tidak spesifik Pak Ustadz. Oh, tidak spesifik. Ya. Iya, Jadi gade intinya emas, hukum. Ustaz. Hah? Gade emas. Nah, boleh, boleh. Ibu saya tampilkan sebentar ya. Kebetulan ada filenya yang saya miliki. Nah, Gade Emas misalnya Ibu langsung tadi pertanyaannya menjawab. eh Sudah kelihatan belum Lagi proses Pak Ustadz. proses ya? Nah, Nah, ini ya. Jadi mekanismenya gimana nih? Nah, ini judulnya memang mekanisme gade emas nih. Pertama, nasabah datang ke LKS Pegadaian deh kalau sekarang gampangnya mungkin membawa emas atau barang yang akan digadaikan. Setelah barang gade ditaksir, nasabah dapat pinjaman kan dapat duitnya, pembiayaan mungkin tepatnya dari LKS. Umumnya maksimal sebesar nilai taksiran barang. Jadi nanti yang diberikan uangnya oleh Pegadaian biasanya Bu tidak sesuai persis harga emas kan, ditaksir. Ya, dan nilai taksirnya. Nah, nilai pinjaman itulah yang harus dikembalikan oleh nasabah tanpa adanya kelebihan. Itu ya, satu. Kemudian dalam Islam, nah, menggadaikan barang untuk sebuah pinjaman pada prinsipnya dibolehkan dengan menggunakan akad rohan namanya. Yakni apa? Pemberian pinjaman dan penyerahan jaminan dalam saat yang bersamaan. Nah, skema rohan ini nanti akan memunculkan adanya biaya sewa, kan? Disewa atas barang yang digadai, bukan pada akad pinjamannya. Kalau pada akad pinjamannya nanti jatuhnya riba dong. Tapi pada biaya sewa atas barang yang digadai. Nah, ini dalil Quran tentang gadai. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun. Rihan itu ada barang tanggungan atau jaminan rohan. Nah, itulah maka nanti akar gadai itu bahasa Arabnya kan rohan ya. Nah,
Ini juga ada contohnya dari Nabi, dari Aisyah, Nabi pernah membeli makanan dengan cara berutang alias tidak tunai dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi itu. Dalam riwayat Anas, Nabi berutangnya gandum untuk keluarganya. Lalu Nabi menggadaikan baju besi. Kalau sekarang mah kan tadi emas yang digadaiinnya ya, atau mungkin apa namanya BPKB ya dan lain-lain. Nah, nanti mekanisme yang kedua, berdasarkan taksiran emas tersebut, si nasabah akan dikenakan biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang gadai. Nah, biaya bahasa Arabnya ujroh atau fee yang didapatkan oleh LKS dianggap sah, boleh, dan sesuai dengan syariah. Kenapa? Karena barang gadai milik nasabah, barang gadai itu, dan menjadi tanggung jawab dia untuk menyimpan. Tanggung jawab itu sebenarnya ada pada nasabah. Nasabah karena nasabah kok yang punya emasnya kan. Nah, cuma tanggung jawab penyimpanan ini kan kemudian dipindahkan, dibebankan kepada LKS. Maka wajar ada biayanya. Gitu kira-kira kenapa sahnya ya. Karena milik nasabah barangnya. Tadi kan ketika kita menyebut zakat apa emas yang digadaikan sudah. Nah, akad yang digunakan untuk biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang, akadnya ijaroh, sewa manfaat. Kalau tadi gadainya kan rohan, sehingga sah bagi para pihak yang berakad untuk mengambil profit atau keuntungan. Keuntungan bagi yang memberi pinjaman upah ujroh atas biaya sewa tempat dan pemeliharaan barang gadai agar tetap terjaga. Maka kalau barang gadai hilang, LKS bertanggung jawab atas barang gadai tersebut. Lalu sekarang di mana keuntungan bagi nasabah yang menggadaikan? Keuntungannya adalah dapat manfaat. Itu ya. Kemudian, nah, biaya penyimpanan barang ditanggung penggadai kita nasabah rohin. Ini ada hadisnya. Si barang gadai tidak terlepas dari kepemilikan pemiliknya yang menggadaikan keuntungan dan untuk keuntungan untuknya kerugian menjadi tanggungan dia pula. Itu hadisnya ya. Kemudian, nah ini juga ada hadis Abu Hurairah, tunggangan kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya. Binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biaya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. Ibu nanti bisa dibaca, ibu buka saja di Kiai Google Fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rohan. Nah, itu di sana ini nih loh Bu, tentang aturan dan ketentuannya bisa Ibu baca lebih detail ya murtahin, marhun dan lain-lain detail ada di sana. Bagaimana kalau dijual dan lain-lain mungkin ya. Jadi prinsip dasarnya itu dibolehkan di dalam ajaran agama kita gitu. Wallahu alam. Baik, semoga menjawab ya Ibu Wibin atas pertanyaannya. Luar biasa nih Pak Ustadz, jadi ilmu baru nih tentang gadai emas nih. Baik, berikutnya Pak Ustadz ini ada pertanyaan terkait dengan koperasi nih. Ya, eh, agak menyinggung nih ya. Koperasi di Ya, keluarga nih, di lingkungan tempat tinggal. Ingin ya syariah. Nah, bagaimana caranya supaya tidak riba gitu? Nah, jika meminjam uang, pengembaliannya dengan tambahan yang seperti apa yang dibolehkan gitu. Karena baik. untuk Nah, kegiatan apa operasional koperasi gitu perlu biaya juga nih Pak Ustadz. ini koperasi syariah atau bukan syariah nih pertanyaannya? Ini lebih ke koperasi keluarga Pak Ustadz atau di Kalau lingkungan kalau sekitar. ya, Ustadz koperasinya mah umum karena maksudnya kami Belum gini syariah biasa ya. kan ada pertemuan keluarga Oh, daripada ya. arisan itu kan tidak dibolehkan. Jadi ya udah kita nabung bentuk Sebentar Ibu, koperasi. arisan tidak dibolehkan kata siapa Bu? Ya maksudnya kan karena arisan itu ada tidak bagusnya kan yang dapat di awal seperti menanggung hutang nanti ke akhirnya jadi beban. Yang dapat di akhir nanti menunggu-nunggu jadi harapan yang terlalu lama seperti itu kan kami jadi tidak mengadakan arisan jadinya pindah ke Oh, tidak koperasi boleh. Tapi menabung. bukan berarti arisan tidak boleh ya Bu ya. Makanya nanti diaturnya gini Bu. Nah, kan arisan boleh dong pada dasarnya seperti arisan kurban sekarang juga boleh, boleh. Tetapi nanti itu nanti
Kalau arisan Bu jadi seperti pinjam meminjam jatuhnya. Contoh yang pertama kan sudah dapat duluan, maka dia berhutang kepada orang lain. Nah, tinggal kalau mekanisme siapa yang duluan, memang ingin Pak duluan kan, maka skemanya nanti diatur, misalnya dikocok atau disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, ini bulan ini yang pertama membutuhkan dia dulu, silahkan boleh. Pada prinsipnya ya, apa namanya, bukan bukan berarti dilarang ya, maksud saya ingin meluruskan itu saja. Persoalan nanti dia apa namanya, oh saya misalnya tidak mau menggunakan arisan, silakan balik ke koperasi ya. Koperasi itu kan ada banyak cara, ada koperasi pinjam minjam. Nah, mungkin yang dipersoalkan kalau koperasi pinjam meminjam, di mana si koperasi itu kan meminjamkan uang. Teori dalam fikih muamalah Islam kan tidak boleh ada kelebihan Ibu ya. Nanti jatuhnya kan riba fadl. Itu kan problemnya nih. Nah, maka si koperasi kalau ingin halal atau boleh, maka dia bisa menggunakan banyak mekanisme. Misalnya gini Bu, misal Bu, orang itu kalau minjam ke koperasi Bu, misalnya perlu apa sih? Oh, perlu televisi. Nah, jadi dibelikan televisinya oleh koperasi. Koperasi membeli televisi kepada di toko, harganya 1 juta. Nanti polanya pola tadi kayak tadi Bu. Itu menjadi boleh. Polanya apa tadi? Murabahah. Dijual ke nasabah dengan plus margin. Jadi boleh sekarang. Kelebihannya itu karena akannya jual beli, bukan pinjam meminjam gitu. Itu ya contohnya misalnya. Nah, cuma kan memang koperasi atau bahkan akarnya mudharabah Bu. Kalau misalnya uang yang diperlukan itu untuk modal jualan. Jadi tanya aja, ini uangnya untuk apa? Saya pengen butuh uang dari koperasi untuk jualan di warung. Berarti kan bisa pakai pola, kalau tadi kan murabah barangnya. Kalau murabah mah kayak perlu televisi, perlu motor tadi. Nah, kalau biaya modal bisa pakai mudharabah. Jadi artinya yang punya uang berarti koperasi. Kemudian nasabah itu adalah pengelola. Nah, nanti keuntungannya porsinya dibagi. Jadi uang aslinya misalnya dia memberi modalnya 1 juta. 1 juta kan wajib kembali. Tapi keuntungannya itu loh yang nanti dibagi. Itu boleh. Namanya akarnya mudharabah. Cuma memang di sini agak ribet. Ribetnya apa? Perlu kejujuran, laporan keuangan. Itu mungkin karena itu banyak yang tidak kan koperasi pengennya gampang banget punya. Pokoknya minjemin duit dapat gitu loh. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, yang menarik gini Bu, maaf ya. Apalagi ini keluarganya punya, koperasi keluarga punya. Iya Pak, jadi gini, saya tuh kan ya ini kemarin ADART-nya gimana nih? Jadi ditentukan misalnya 2% setiap ini. Nah, itu teh Pak Nah, untuk gini Bu. merubah itu Ini karena menarik dua Bu. persen itu kan supaya diterima maksudnya jelas begitu. Nah, pengen merubah itunya teh gimana Pak? Kalau Baik, untuk baik. peminjaman uangnya kan belum tentu untuk misalkan pengen barang, Iya, pengen TV, pengen usaha, kadang ada untuk berobat, untuk mudik, untuk apa betul, betul. seperti itu Pak. Ibu, saya nanti Ibu cari di Google Bu, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang koperasi. Menarik bagi saya Bu. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah itu pernah mengeluarkan fatwa Ibu, yang tadi ada bunga kan Bunya, ada bunga kan yang dipersoalkan biasanya. Tapi kalau koperasi itu duitnya berputar di seputar anggota yang ikut, apalagi di keluarga, itu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan Bu, karena uangnya tidak keluar kepada yang lain gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau yang bukan anggota kemudian ikut meminjam, yang nanti kan itu fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Ibu boleh setuju, boleh tidak. Jadi fatwa Majelis Muhammadiyah itu tentang koperasi, sekalipun koperasinya konvensional, kalau itu terjadinya di antara anggota koperasi, ya yang nyetor atau misalnya yang kan ada uang ini punya, ada koperasi itu ada uang nanti Bu. Eh, Simpanan pokok, ada simpanan simpanan wajib. pokok, ada simpanan wajib. Tapi nanti yang memanfaatkan uang itu, sekalipun ada bunga nih kata Fatwa DSN, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, karena yang mengakses hanya mereka yang anggota, apalagi keluarga, itu Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan. Nah, itu mungkin kalau mau memakai ada kita lembaga yang membolehkan.
kalau mau yang lebih aman tadi yang saya sebutin. Tapi yang tadi ya pakai akad-akad tadi. Cuma memang kan kita belum tentu akadnya pembiayaannya tadinya. Rata-rata kan orang sebenarnya gini Bu, mengapa dalam Islam misalnya apa istilahnya pinjam meminjam itu sangat ketat karena Islam tidak ingin orang itu konsumtif. Benar prinsipnya gitu loh. Tidak ingin jadi meminjam itu kira-kira untuk hal-hal yang butuh banget gitu loh. Nah, maka kebutuhan itulah yang nanti butuh apa sih? Oh, butuh misalnya modal bisa pakai mudorobah. Oh, butuhnya benda misalnya barang bisa pakai murabahah gitu. Jadi sebenarnya ngarahnya ke sana nih di dalam hal cuma memang lembaga-lembaga keuangan syariah pun itu memang nggak mau ribet gitu loh. Maka banyaknya polanya yang gampang yakni ya murabahah yang paling banyak itu. Yang anehnya gini Bu, ini terjadi maaf sebagai kritik autokritik kita. Jadi seakan-akan jual beli dia ngasih duit lah ke nasabah 1 juta. Kan kalau pinjaman nggak boleh ada kelebihan teorinya ya. Akhirnya seperti jual beli, cuma jual belinya nggak real gitu loh. Jadi yang 100 juta itu seakan-akan beli beli naon gitu beli barang, padahal barang nama teu aya. Nah itu namanya hilah kalau bahasa fikihnya. Ada yang kayak gitu ada, betul. Itu juga persoalan gitu ya. Jadi sebenarnya Islam itu ingin ingin mengajak kepada kita bahwa kalau kebutuhannya tidak mendesak, janganlah dibiasakan ngutang gitu. Intinya begitu. Betul-betul. Nah, maka nanti polanya juga kalau dia butuh betul, si lembaga zakat atau yang lain kan bisa memberi bahkan memberi pinjaman tanpa bunga namanya qardul hasan gitu. Jadi sekali lagi kembali ke koperasi, Ibu. Jadi kalau koperasi syariah itu, nah mungkin tidak boleh berbasis bunga pada dasarnya ya. Berarti pinjaman tidak boleh berbasis bunga. Maka harus dicari skema lain. Ya ini tadi murabahah bisa, kemudian mudorobah bisa dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk yang ini ada fatwa sekali lagi ya tidak umum. Majelis Tarjih Muhammadiyah membuat fatwa itu bahwa kalau itu berputarnya di seputar anggotanya eh, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah itu apa namanya membolehkan untuk itu. Wallahu alam. Baik, Pak Ustadz. Luar biasa nih penjelasannya cukup komprehensif itu, Pak Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya, Ibu Iwin ya, atas pertanyaannya yang beredar Kron, di masyarakat. ya, jazakallah Ustaz. Sami-sami Ibu, Baik. hatur nuhun. Pak Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama terkait bolehkah membeli emas digital atau membeli emas via online shop gitu. Apa emas digital itu dalam pengertian apa, Kang? Saya khawatir salah nih beri ini dulu. Emas digital itu berarti Em, layanan kepemilikan emas tapi dalam bentuk apa tuh? Kalau yang nanti kita bisa tanya, di sini ada Ibu Yosima Adianti bisa bantu untuk memberikan konteks. Karena kalau Emas, yang emas digital itu gimana Bu ya? Nanti saya khawatir pemahaman saya keliru gitu. ya betul. Nah, kalau yang saya pahami emas digital itu ini Pak. Jadi kita belanja, kita nyimpan uang ke aplikasi gitu ya, seolah-olah Betul? membeli emas di dalam aplikasi itu tidak diketahui belakangnya underlyingnya apakah ada emasnya atau tidak ada gitu. Tapi ketika kita setor uang itu langsung dikonversi dengan harga emas tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalnya Dengan harga harga emas naik, emas tapi emasnya tidak ada. ya tidak diketahui underlyingnya apakah ada Ya, atau tidak ada gitu. berarti kan sama dengan membeli barang yang jelas atau gitu mah. Ya nggak boleh dong. Jadi harus ada underlyingnya atau emasnya berapa gramnya. Sekalipun emasnya belum kan disimpan dulu boleh. Cuma nanti ketika mau di ini kan mau apa namanya istilahnya mau ditebus harus ada emas fisiknya. Nah, kalau yang sekarang beredar Pak Ustadz di beberapa aplikasi, kita seolah-olah membeli emas 1 gram gitu. Nah, tapi Seolah-olah membeli emas 1 gram. betul Kalau harganya seolah-olah sekian. kan berarti lain beli emasnya beli naon tuh. Ya juga ya betul ya. Baik, berarti memang Jadi gini, kalau oke. Hukum emas digital itu tergantung pada mekanisme akad dan kepemilikan kalau begitu. Dibolehkan kalau satu emas benar-benar ada secara fisik dan tersimpan atas nama pembeli. Kalau persoalan di mananya, misalnya di PT Antam atau di aplikasi, mangga atau di Pegadaian. Cuma kalau dia beli emas, ya memang berarti beli emas yang benar-benar barangnya real. Gitu loh. Jadi jangan sampai
membeli emas tapi emas nate teu aya. Nah, tuh bentuknya kalau gitu bingung. Nah, nanti persoalan konversi mah itu gampang. Nah, nanti yang kedua, si pembeli itu karena beli emas kan, nah beli emas, maka dia punya hak yang penuh atas emas itu. Apa maksudnya? Bisa dikeluarin emasnya nanti kalau mau diambil, bisa di-stuck deh kalau gampang, atau bisa dijual, atau ditarik kapan saja. Silahkan kalau itu memenuhi itu. Nah, kemudian harus jelas nanti, berarti nanti akan yang lainnya terkait dengan akan jual beli. Nah, jadi saya maaf ya belum terlalu mengerti yang dimaksud emas digitalnya dulu, khawatir salah. Tapi kalau memang emasnya ada, artinya ada itu gini Kang, nanti diberikan kepada nasabah. Kalau nasabah karena dia sudah punya 1 gram di hari kedua teh, aku pengen ngambil emasnya, itu teh kada aya gitu loh. Siap. Ulah-ulah nanti oh nggak ada katanya emas, nah, apa gitu. Itu yang poin utamanya ada di sana ya. Jadi emasnya harus benar-benar ada. Ya. Jadi apa? Kalau emasnya hanya berupa angka digital, ini mungkin mirip namanya. Jadi angka digital tapi emas nanti ayah. Kalau begitu mah bukan jual beli emas satunya. Mirip ini ya, mirip Bitcoin ya. Ya Angka betul. angkanya Nah angka angkat aja gitu. itu kalaupun haram mungkin abu-abu lah deh. Jadi sebaiknya jangan. Oke, baik. Semoga menjawab Ibu Yosima. Kemudian kalau membeli emas via online shop Pak Ustadz, jadi belinya di Shopee gitu. Boleh, itu mah hanya mekanisme kan, Kang. Oke, Jadi itu mah mirip dengan kita beli barang, handphone segala macam melalui marketplace sama. Mau beli emas cuma lewat sana. Yang penting mah tadi emas nah ya bener, harganya jelas, spesifikasi jelas. Itu mah kan hanya mekanisme saja yang di zaman modern gitu loh. Bisa pakai aplikasi, bisa pakai online shop, itu mah boleh silahkan. Nanti kaidah-kaidah dasarnya kembali kepada kaidah-kaidah akal jual beli. Kembalinya, itu mah kan online mah hanya ini Kang ya, hanya apa namanya? perantara ya. Ya, mekanisme saja. Nah, sedikit saya menyampaikan, mungkin karena ini ngomongnya jual beli, sebenarnya nanti bisa dipakai apapun, tidak hanya, maksud saya maaf, tidak hanya untuk apa namanya, tidak hanya untuk jual beli emas yang online kan banyak sekarang ya. Emas mah kan hanya barangnya, bisa jual beli non teh tadi teh. Laptop sekarang banyak kangnya dan lain-lain. Nah, maka prinsipnya, bentar, habis saya tampilin dulunya Kang. Mungkin ini terakhir ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Khawatir teman-teman juga kelamaan. Oke, saya satu lagi nih mungkin jual beli ya ngomonginnya ya. Udah kelihatan kan? Sedang ditampilkan Pak Ustadz. Sedang ditampilkan. Jadi nanti ibu bapak mau jual beli emas, mau jual beli handphone, mau jual beli laptop yang secara online pertanyaannya, maka prinsipnya kembali kepada akad jual beli. Nah, saya pakai fatwa DSN MUI aja ya supaya ibu bapak turiut maca kitab-kitab fikih, kitab gundul tengarti gitunya lah. Nah, jadi ini sudah dibuat fatwanya oleh DSN. Nanti bisa dicari 110 tentang jual beli gitu. Ini lebih mudah cara memahaminya. Nah, ada rukunnya. Satu, pihak yang bertransaksi, ada penjual, ada pembeli. Terpenuhi nggak, Kang? Di online. Terpenuhi Pak Ustadz. Oke. Ada ijab kabul. Nanti kita lihat dulunya, sigotnya. Ada barang. Barangnya kan harus ada tuh. Hmm, Emas tadi. Laptop. Nah, barang yang diperjualbelikan. Harga, ya tuh kan harga. ada pasti. Oke, itu rukun ada 4 jual beli. Nah, masing-masing rukun itu ada syaratnya. Kita cek satu-satu aja. Syarat penjual dan pembeli. Bahasa Arabnya akidah ini, 2 akad. Satu, orang atau yang dipersamakan dengan orang. Ngertos kan? Mengerti. Orang itu berarti kita yang membeli. Kalau yang dipersamakan dengan orang, misalnya yayasan, yang berbadan hukum atau yang tidak. Fatwa DSN tidak mempersoalkan yayasan untuk punya legalitas, itu mah hukum negara. Orang atau yang dipersamakan dengan orang, yayasan gitu ya, perusahaan, itu boleh. Kedua, nah, cakap hukum ini berarti ukurannya mungkin dewasanya ngerti lah. Jadi jangan kalau bayi 5 bulan beli emas di online, oh jangan gitu ya. Jangan jangan bayi lah, anak kecil SD genap 7 tahun jangan ngerti, jangan. Cakap hukum. Tiga, punya kewenangan untuk melakukan akad. Punya wewenang loh, baik atas nama pribadi atau dengan kuasa.
Kang Apri misalnya diberi kuasa membelikan emas, boleh kan? Ya, Seperti properti loh, itu yang jualan apa namanya rumah, emang rumahnya punya dia. kadang bukan sih Pak Ustadz, punya Nah, bukan developer kadang, memang biasanya. nggak punya dia kita. Tapi boleh, boleh karena dia dapat kuasa. Kan tidak boleh menjual barang milik orang nggak boleh kan? Oh iya, betul betul Nah, betul. betul. Loh, marketing itu loh yang jualin properti boleh karena dapat kuasa. Sama dengan itu loh yang menjualkan di maaf nih nyebut nyebut produk karena Produk. dekat rumah saya Borma Kang. Dengan akan juga kan dekat Borma. Yang jualan di Borma loh, emang barangnya milik dia bukan milik si pemilik, tapi dia diberi kuasa gitu bahasanya ya. Paham ya? Lalu nah ini sekarang ijab kabul. Ijab kabul itu dulu ibu bapak dipahami teh cungcreng bener bahasa Sunda mah saya jual saya terima. Nah, ini zaman modern mah geus jadul gitu mah moal aya saya beli saya jual pakai bahasa lagi. Oke, kita lihat. Nah, prinsipnya gimana? Akad jual beli harus dinyatakan secara jelas dan dipahami dimengerti oleh penjual dan pembeli, itu inti ijab kabul. Nah, maka kan ada di online juga adanya ada apa namanya ke inti ijab kabul itu kesepakatan intinya. Dua, nah lihat tuh lihat. Ini fatwa DSN yang tidak ada di dalam fikih klasik nggak ada. Berikutnya di bawah, akad jual beli boleh dilakukan dengan lisan. Seperti zaman dulu baheula di kampung. Ya nampi artosna nyanggakeun barangna, eta mah lisan lah. Ayeuna tuh watirnya Kang, penjual di Indomaret ngomong gitu sampai aduh 100 Produknya banyak, pembeli. waduh, Ayo we nggak kuat ngomong. itu. Sekarang mah cukup tertulis. Nah, mamina Kang, Struk struk. belanja. Ya. Untuk belanja. Isyarat boleh bagi orang-orang yang tuna bicara. Perbuatan tindakan serta, nah ini fatwa DSN, dapat dilakukan secara elektronik. Dulu di zaman baheula di zaman Imam Syafi'i can aya nu kieu. Maka di kitab klasik nggak ada tuh yang elektronik. Da baheula mah can ayanya, belum. Boleh sesuai syariat dan nah ini penting perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita harus mengikuti undang-undang aturan di negara kita. Barang ilegal di kita jangan diperjualbelikan karena ilegal. Boleh jadi di negara lain tidak ilegal gitu. Nanti ya. Nah sekarang oke. Yang ketiga barang yang diperjualbelikannya apa syaratnya? Satu, boleh dalam bentuk barang atau hak. Nah contohnya Kang Apri, Oh, yang bentuk hak. rumah berarti ya? Bukan hak-hak Kang. Ai rumah mah itu kan rumah barang. Oh, barang ya? Ini mah hak. Yang lagi rame Ahmad Dhani, hak cipta. Oh ya Allah, hak cipta. Hak cipta kan ya, Ya, ada hak cipta kan? Itu ada. boleh diperjualbelikan dan milik penjual secara penuh. Nah, itu bahasanya al-milkut tam. Jadi punten Kang, contoh Akang, Akang itu patungan dengan besti Akang, teman Akang beli ruko. Misalnya Akang 100 juta, dia juga 100 juta. Akang tidak boleh menjual ruko keseluruhan ke orang lain tanpa sepengetahuan dia. Oh, iya, Karena iya. itu bukan milik penuh Akang, ada kepemilikan orang. Kecuali yang dijual adalah porsi Akang saja. Oke, bahalnya. Maka tidak boleh tuh ngejual rumah kosan. Karena bukan milik kita, milik Udah bapak kos menyewa. itu mah. Dua, harus berupa barang atau hak yang boleh dimanfaatkan. Halal menurut syariah. Tidak boleh jual beli barang haram kan? Ya betul. Nggak boleh Narkoba, narkoba. apalagi Kang, obat-obat terlarang, Nah, minuman keras, dan iya. lain-lain. Dan ini penting loh kata fatwa, legal secara hukum. Berarti fatwa itu sudah memadukan dengan hukum positif. Jadi barang ilegal jangan. Lah, banyak lagi yang ramai itu kan rokok ilegalnya. Oh, ilegal Pak Ustadz, betul. Betul, itu nggak boleh. Atau menjualkan barang-barang yang ilegal nggak boleh secara hukum. Harus legal. Itu penting. Tiga, wujud. Nah, ini wujud loh tadi. Atau dan dapat diserah terimakan pada saat transaksi atau pada waktu yang disepakati. Maka tadi emas digital itu ayat itu wujudnya. Nah, itu jadi Kan pertanyaan. menjawab pertanyaan kan? Nah, jadi harus ada. Artinya, kalaupun bentuknya digital, karena dia sudah beli, berarti milik penuh dia. Kalau dia, aku pengen emas itu kirim sekarang, harus ayah. Karena dia juga belinya emas, gitu loh. Pada saat atau pada waktu yang disepakati, namanya akadnya salam. Salam itu kan beli dulu, baru nanti barangnya dikirim belakangan ya, atau pakai istisna. Kemudian, nah ini bicara tentang harga. Harga dinyatakan secara pasti pada saat akad. Biasanya beli emas juga kan ada harganya tuh. Oke, betul. Nah, ini cara menentukan harga gimana? Ada banyak pola. Tawar menawar.
Jika di mana ya di pasarnya, pasar Andri. Iya, Ibu-ibu beli Sandri. sayur teh nawar, beli daging 20.000 atau 15.000 lah. Nah, itu boleh tawar menawar silakan karena belum dipatok. Tapi tawar menawar di bawah mah kayak gitu kan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oh, harganya sudah dipastikan nawar. Betul. Nah, lelang boleh kan? Lelang. Ada pelelangan tuh harga, mekanisme lelang atau tender. Nah, boleh. Itu pola-pola menentukan harga silahkan. Yang kedua, nah ini nih. Kita nyambung dengan nyicil tadi. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah. Artinya jual beli yang harga pokoknya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli seperti murabahah. Kang, tukang jualan cilok wajib nggak memberikan harga pokoknya? Oh, enggak sih. Tuh kudu tukang cilok mah tuh cenah. Ieu harga pokoknya 1.000, saya jual 2.000 tuh kudu eta mah. Nah, yang wajib mah di harga yang amanah. Polanya yang murabah tadi loh. Iya, betul. Yang leasing kendaraan tadi kan masih ingat? Iya, Dia belinya iya. segini loh. Dijual pakai margin. Nah, itu kelihatan. Wajib. Kalau di luar itu nggak usah. Karena mengambil keuntungan kan bebas. Jadi ulah ditanya, Bapak untungnya sabaraha? Rahasia dong itu mah. Yang penting mah mau nggak beli barang gitu aja. Paham ya? Itu nomor dua. Masih ada kayaknya dikit lagi. Nah, ini cara bayar juga boleh, Kang. Pembayaran boleh dengan tunai, boleh tangguh. Tahu tangguh, Kang? Tangguh itu tangkas ya, tapi kalau dalam keuangan gimana nih, Ah, Pak Ustadz? bukan. Tangguh teh, Kang. Barang nah heula, mayarna cipengker. Oh, iya, iya, iya. Siap, paham. Paham ya? Atau angsur, nyicil tadi sudah. Boleh tuh. Harga dalam lihat yang saya bahas tadi. Kan di blog itu kan, itu ada yang mengatakan jual beli emas dengan nyicil tidak boleh. Iya. Ada yang mengatakan karena tadi perspektifnya emas dianggap barang ribawi di hadis. Imam Syafi'i dan Imam Malik memahaminya bukan begitu. Emas komoditas sekarang berarti sama dengan beli mobil gitu. Yang boleh tunai karena bukan barang ribawi. Nah, tapi nah ini fatwa DSN harga dalam jual beli yang tidak tunai, nyicil kan, Bisa. boleh tidak sama dengan harga tunai. Oh, I see. Kalimatnya boleh ya. Ya. Berarti kalau mau sama, Kang Apri jual ke saya handphone. Kang, saya jual ke Kang Dede lah handphone. Kalau mau nyicil 1 juta. Kalau mau cash 1 juta. Nyicil ge 1 juta. Boleh banget. Wah, senang hati yang nyicil, Pak Seneng Ustadz. tuh Kang. Tapi kalau kata Kang Apri, enggak, saya jual 1 juta. Boleh juga. Maka kalimatnya boleh, bukan harus. Jelas ya, itu tentang ini. Nah, ini mah contoh cara ini Kang. Ini yang disebut dengan jual beli tunai nakdan. Cungtreng. Cumprek. Duit 1 juta, di pasar deh 5.000 lalu dapat sayur gitu, dapat daging langsung. Bayi muajal, nah ini barangnya dulu, bayar belakangan, boleh. Namanya bayi muajal. Bayi taksit ini nyicil telet. Kendaraan dapat dicicil terus sampai nanti ini. Kalau salam, nah ini di online mungkin banyak salam ya. Iya, Bayar uangnya heula ya. barang datang belakangan kecuali COD. Kalau COD Barangnya datang baru bayar. berarti mana masuknya kalau COD Kang di sini digambar COD ini? berarti nomor dua, bayi muajalah. Hari muajal mah barang heula mayarna engke. Ieu mah henteu da COD mah langsung. COD, COD kan begitu dibayar begitu barang sampai ya Kang. iya berarti tunai yang pertama ya. Ya, pertama dong. Iya, betul. Gitu. Oke, sama. Walaupun Nah, si ini istisna. pemiliknya Apa udah ngeluarin bedanya? barang dulu. Istisna itu mirip dengan salam, cuma dicicil. Kegambar ya. Itu Enggak, pola saja. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, intinya apa tadi intinya membeli emas secara ya online. secara harus ada barangnya wujudnya. Atau tadi kalaupun waktu itu masih ada ininya ketika yang bersangkutan ini harus harus ada wujud fisiknya. Karena nanti termasuk jual beli barang yang tidak jelas nanti. Goror dong. Jika beli apa namanya kalau udah bahasa dulu beli ikan dalam kolam. Hmm. Itu jelas kan berapa besarnya Beli dan kucing dalam nggak ada karung. wujudnya. Itu mungkin Kang Apri Baik atau Pak Ustadz, ini saya rasa keresahan dari penanya ini lebih ke ini Pak Ustadz. apa? Tentang emasnya gitu. Emasnya beli online boleh apa enggak? Kalau dari hemat saya dari materi, Boleh, boleh. boleh, Karena boleh. emasnya sekarang jadi barang komoditas, bukan Betul. harta Jadi ribawi ya. emas posisikan aja seperti laptop deh.
Siap. Jadi barang. Seperti handphone, berarti boleh. Nah, memang saya juga tidak menutup kemungkinannya ada yang mengharamkan. Kalau sebenarnya kalau belinya tunai nggak ada masalah lewat online. Yang dipersoalkan itu jual beli emas sebenarnya yang nyicil kan. Hmm, Siap. Karena tadi ada hadis yang dipakai emas dengan emas harus tunai gitu loh. Kalau tunai nggak ada problem. Nah, yang diperdebatkan sedikit oleh para ulama itu adalah kalau nyicil. Nah, apa bedanya perspektif menilai emas loh? Apakah barang ribawi ataukah barang biasa? Nah, sekarang kan barang komoditas biasa bukan ribawi karena dulu emas dalam hadis maksudnya mata uang. Justru Ya, yang barang ribawi rupiah Kang, betul. Jadi kalau karena mata misalnya Pak uang. Ustadz beli emas rupiah yang zaman dulu, gimana nih Pak Ustadz? Saya kurang tahu ada zaman dulu beli emas. Nah, mungkin emas zaman dulu kan ada yang komoditas, ada yang mata uang, beda. Kalau misalnya beli uang, uang dengan uang Pak Ustadz. Jadi uangnya Kalau uang dengan uang kuno, mungkin uang kuno seperti gitu. kita money changer dong, Kang. Kalau yang sama-sama rupiah tapi uang kuno Pak Ustadz. Uang zaman Sama dulu. sama-sama rupiah harus dilihat nilainya, Kang. Si uang kuno itu sekarang nilainya sabaraha. Hmm. Ya, Nah, ya. itu agak susah ya sedikit. Yang paling gampang tadi contohnya kan nuker uang jelek dengan uang yang bagus. Itu nggak boleh ada kelebihan, Kang, riba nanti. Karena pertukaran barang ribawi itu yang sejenis rupiah dengan rupiah. Karena persoalannya gini, emang duit nu 100 lusuh harganya jadi 80.000. Enggak. Nah, enggak kan? Karena enggak berarti nilainya sama dengan yang baru. Cuma pengen anyar wungkul we tamarang merehan bulan lebaran kan. Nah, berarti Iya kan betul. karena nilainya sama, ya harus sama dong. Tidak boleh ada. Nah, maka Baik. mungkin sedikit saya nambahin, Kang. Jadi bahasanya jangan jangan tukar menukar uang. Kalau mau ada kelebihan, Kang, itu yang di jalan-jalan loh. Bahasanya mungkin apa tuh? Jasa penukaran uang. Wah, boleh. Ada jasanya kan, dia mengambil 5.000, 10.000 jasanya, itu harus jelas gitu akan. Siap, Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi supaya tidak kita tangguhkan ke pertemuan berikutnya, Pak Ustadz. Kita bacakan saja. Ini terkait dengan akad ganda yang tadi ya permasalahan yang salah satu akad cicilan. Akad Ya, ganda harus disepakati di awal atau bisa di akhir, Pak Ustadz. Misalnya yang di akhirnya jadi hadiah atau jadi jual beli simbolis gitu. Nah, hal ini harus dari awal atau bisa di ujung. akar ganda ya. Tadi kan akar ganda itu harus dipisahin. Ya kan tadi ya, karena di dalam hadis kan apa tadi tidak boleh Tidak boleh ada ada, satu eh, tidak boleh ada satu dua ini akad. pada dua akad. Nah, nanti akad ganda itu artinya kan terdapat dua atau lebih akad yang saling terkait dalam satu transaksi. Itu kan ya nanti ya. Misalnya tadi akad murabahah dan akad wakalah. Murabahahnya misalnya tadi leasing, Kang. Tapi di samping leasing itu si LKS menyuruh si nasabah mengemilikan barang. Itu kan berarti ada akad wakalah kan. Nah, itu jadi harus jelas dan terpisah bahkan jangan ini saya beri contoh ya kasus yang leasing, Kang ya. Ya, Leasingnya kan ada dua akad nih. Jadi leasing itu leasing kendaraan kan akadnya jual beli murabahah. Yang beli kendaraan siapa, Kang? leasing ya. Leasing kan? Nah, kalau leasing yang belinya berarti akadnya hanya satu. Ke kita hanya murabahah. Tapi boleh tadi si leasing itu mewakilkan ke nasabah untuk beli barangnya. Boleh kan? Nah, namanya akadnya wakalah. Nah, tapi berarti prinsipnya harus dipecah dulu. Jadi jangan akad murabahah dulu, akad wakalah dulu. Akad wakalah antara LKS dengan nasabah. Untuk apa? Menyuruh nasabah membeli mobil. Sudah, beli kan? Akadnya wakalahnya. Beres akad wakalah, barang milik siapa, Kang? Berarti milik si ini, si penyetor, Loh, nasabah. kok punya? Bukan, Kang, belum. Milik LKS dong. Hmm. Ya, ya, milik LKS, Pak Ustadz. Betul. Jadi ini mang melikan hungkul. Nah, setelah milik LKS baru dibuat akan murabahah gitu Baru tahapannya. setelah murabahah barulah berganti Betul, baru kepemilikan. jadi milik. Nah, jadi jangan dilangsung. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat pola-polanya akad rohan dan ijaroh.
juga nanti bisa double. Jadi masing-masing harus jelas. Nah, ada yang bareng bisa, ada yang duluan dulu harus, ada yang belakangan gitu loh. Seperti tadi loh, maaf. KPR syariah akan pertamanya apa Kang? Ijaroh kan? Ijarah, Nah, cicilan. tapi nanti nah dibikin akadnya boleh di depan. Begitu nanti apa namanya ini berakhir sewanya menjadi milik. Nah, gitu loh. Nah, tadi cara menjadi miliknya itu akadnya bisa macam-macam. Bisa pakai jual beli boleh, bisa pakai hibah boleh. Nah, tadi kan disampaikan gitu. Betul. Nah, jadi pola-polanya nanti beda-beda tergantung. Cuma harus Nah, jelas. siap Pak Ustadz. Kalau misalnya ini pertanyaan lebih ke ujungnya itu harus disepakati di awal atau nanti aja menjelang akhir nih, menjelang akhir sewa gitu, baru disepakati. Digambarkannya di awal sudah, tapi nanti si akad itu nanti mau dipraktekannya di akhir boleh. Oke, siap. Betul, tapi sudah sepakati udah di awal. Ini loh, kan ijarah Hmm. muntahya bintang bitamlik bukan ijarah saja, ijarah dengan tamlik, dengan kepemilikan. Akadnya dua kan tadi. Begitu. Oke, berarti harus sejak awal Ya, disepakati ya. disepakati di awal pada saat akad. Di semua Oke, akad yang membentuk satu kesatuan transaksi yang tadi banyak akadnya harus disepakati di awal supaya apa? Tidak terjadi goror Kang, ketidakjelasan kan apa loh. Nah, tiba-tiba jadi kira lah gitu. iya betul. Nanti merugikan Iya. dua belah pihak Atau ini saya ya. tambahin kalimat tidak boleh ada akad baru yang dimasukkan setelah akad utama berjalan tanpa kesepakatan awal. Nggak boleh. Siap. Itu Pak Ustadz, kalimatnya mungkin ya. Jadi em, harus jelas clear di depan. Khawatir, kalau pola begini mah saya nggak setuju kan bisa jadi tengah jalan begitu kan? iya, Nah betul. kalau dari awal sudah jelas, oh ada gambaran ini itu. Oke. Saya rasa sudah terjawab Pak Ustadz karena pertanyaannya akad simbolisnya di awal atau di akhir. Jawabannya dah harus Baik, di awal. betul di awal ya. Siap, Masya Allah Pak Ustadz. Udah lebih 20 menit ini saking serunya kita pembahasan tentang eh, finansial ini. Luar biasa. Masya Allah. Baik, para hadirin sudah ada daftar absen hadir. Diharapkan untuk diisi, untuk juga saran kajian berikutnya, demand-nya, butuhnya seperti apa, nanti bisa Baik. disampaikan. Pak Ustadz, Kalau ada Kang Apri, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dicatat nanti dikirim ke saya bisa nanti biar dibahas di pertemuan yang siap. akan berikutnya ya. Baik, Bisa siap Pak seperti itu. Ustadz. Bisa kalau ada ya yang mungkin masih belum terlaksana karena ini waktu juga ya. Udah mau jam Betul, 10 nih. Insya Begitu Allah. mungkin kalau ada Mangga. Baik, sesuai arahan dari Pak Ustadz bisa dicatat. Di grup WhatsApp juga nanti boleh, nanti langsung saya bantu untuk diteruskan. Pak Ustadz, sebelum ditutup, izin untuk memimpin doa Pak Ustadz. Baik Ibu Bapak, hatur nuhun ya, yang terutama yang masih menyimak ya ini di apa dalam suasana sampai malam begini mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu sehingga menjadi panduan bagi kita karena Amin. kita dalam bermuamalah kan ingin berkah, betul kan? Nah, Betul. keberkahan itu salah satunya dimulai dengan cara yang benar. Secara syariat jangan ada yang melanggar, jangan ada itulah salah satunya kita kenapa misalnya berbahas tentang fikih muamalah. Akhirnya mari kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Kajian kita malam ini begitu luar biasa ya Pak Ustadz ya. Dan juga para hadirin malam minggu ini luar biasa. Jadi nambah ilmu gitu ya. Tentu banyak sekali insight yang membuka mata kita. Yang bisa mengatur keuangan. Juga mengambil keputusan-keputusan atas problematika keseharian kita.
Dengan wawasan ini mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita lebih berhati-hati dalam memilih setiap keputusan-keputusan finansial di hidup kita. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Ustadz Dede Rodin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, jazakallahu khairan katsiro. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dan beserta Amin ya keluarga rabbal juga sehat alamin. selalu dengan ilmu yang berkah, alhamdulillah. Eh, Akhir kalam, Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah rabbil alamin. alamin. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha illa anta anta, astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Ayah Ibu, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon Aprianto Wijaya beserta para panitia izin pamit undur diri atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah informasinya akan disampaikan melalui grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.